Oke, ini video keempat dan semoga video terakhir ya. Kita lanjut aja. Yang video sebelumnya kita udah bahas reaksi substitusi, ada substitusi SN1, SN2, eliminasi 1, 2, sama substitusi yang merupakan gabungan dari adisi dan eliminasi. Nah, itu untuk senyawa yang punya double bond atau ikatan rangkap 2. Kemudian kita udah mempelajari gunaan tosilat ini tadi ya, senyawa tosilat ini. Ya, kita gunakan untuk apa? Untuk permainan stereochemistry. Jadi kalau kamu mau membuat, kalau misalnya kamu ada soal nih, kamu ingin membuat ini misalnya, jangan gitu deh, ingin membuat alkohol ini, 2 butanol ini menjadi ini 2 butanol PA1, bentar. 1, 2. Ke kiri itu apa? S2 butanol biar menjadi senyawa ini biar menjadi senyawa CN kayak gini, tapi dia juga S ya. Ya benar kan, tetap S ya. S2, aku nggak tahu nih, aku lupa namanya apa, cyano ya. Semoga gitu, cyano butana gitu. Nah, nitril sih sebenarnya, tapi udah terserah. Nah, terus itu caranya adalah ya kamu nggak bisa, kamu dari sini, dari S2 butanol ini kamu nggak bisa langsung diserang sama CN ya, karena OH ini tuh living group yang buruk, jadi kamu nggak bisa diserang CN, terus habis itu yang living group nggak bisa. Kamu harus mengubah ini menjadi living group yang baik dulu. Cara Anda mengubah jadi living group yang baik salah satunya adalah dikonversi menjadi PR. Nah, kamu reaksikan dengan PBr3, nanti akan terjadi reaksi SN2 2 kali, terus nanti ini jadinya ditukar jadi ditukar jadi apa? Ayo, ditukar jadi PR. Nah, kemudian dari sini baru kamu bisa reaksikan dengan CN-min. Kayak gitu. Kan SN2 juga ya, berarti nanti dibalik lagi konfigurasinya, jadi kayak gini. Tapi kalau misalnya kamu pinginnya membuat S2 butanol ini menjadi senyawa CN, tapi ini konfigurasinya R, artinya kebalik lagi. Nah, kamu harus menggunakan intermediate yang tidak membalik konfigurasi di reaksi yang kedua. Nah, kita bisa gunakan ini, senyawa tosilat ini. Jadi kita reaksiin S2 butanolnya ini dengan senyawa tosilatnya, TSCl, kemudian nanti menjadi kayak gini, nggak dibalik ya, tetap sama, jadinya O, S, O, kemudian ini cincin benzeranya, kemudian CH3. Nah, terus ini kalau direaksikan lagi sama CN, min, jadinya SN2 ya, dibalik konfigurasinya, jadi CN, kayak gini. Nah, ini kan hasilnya malah yang kayak gini, malah jadinya konfigurasinya yang R, bukan yang S. Jadi tergantung kamu tuh mau mensintesis apa, dari apa juga gitu. Gitu ya. Kalau mau di-overhaulkan lagi, sekali lagi, itu berarti kalau overallnya kamu mau dari sini ke reaksi terakhirmu di mana? Bukan ini ya, sorry. Kalau kamu mau overallnya dari alkohol yang R ini, dari sini ke sini, itu overallnya adalah inversi konfigurasi, ya kamu pakai jalur yang ini, pakai TSOH dulu, pakai senyawa tosilat dulu, ya direaksiin sama TSCl dulu, senyawa tosilat ini. Nah, tapi kalau kamu mau dibalik ya, maksudku tadi tuh bukan retensi ya, tapi dibalik, konfigurasinya dibalik, awalnya dari ini jadi ini, itu berarti kamu pakai tosilat dulu, senyawa tosilat. Tapi kalau kamu membuat ini, terus overallnya setelah bereaksi, konfigurasinya tetap, walaupun berubah di tengah, tapi kan akhirnya tetap kan. Ya kamu pakai aja PBr3 atau PCl3 atau PCl5 dan seterusnya gitu ya. Karena nanti dia akan dibalik 2 kali, jadinya kalau dibalik 2 kali kan jadi semula lagi ya gitu. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi nucleophilic addition, dan ini kita hanya bahas pada karbonil saja. Nah, jangan lupa bahwa adisi itu adalah merusak ikatan rangkap. Nah, merusak ikatan rangkap itu maksudnya gimana ya? Ikatan rangkap kamu adisi, misalnya pakai senyawa hidrida ya, kamu adisi terus ini naik ke atas kayak gitu. Jadi teradisi rusak. Nah, jangan lupa di review lagi bagian arrow pushing di part 1, video 1.
karena itu penting gitu. Terus ada nature living group, itu di video pertama juga, di bagian paling akhir. Udah sih 2 itu aja, dan ya sebenarnya semuanya sih kalau mau baik ya, mau pemahamannya enak di video, biar bisa paham video yang ini. Terus ini sih kita langsung aja ke intinya nucleophilic adisi pada karbonil yang aku mau bahas itu cuma reaksi yang adisinya itu irreversible. Jadi irreversible addition to carbonyl compound. Nah intinya yang nggak bisa dibalik lagi kayak gitu. Kalau yang tadi di atas ini di bagian reaksi SN1 mana ya? Nah mana ya? Oh ini dia. Nih ini sama ini kan juga karbonil ya. Ini karbonil diadisi kan. Nah, itu reaksinya reversible. Jadi bisa dibalik lagi biar dari sini itu menjadi ke sana itu bisa dibalik. Ya, jadi reaksinya itu nggak cuma ke sana, tapi reaksinya juga ke sini. Gitu. Jadi ini reaksinya reversible. Adisi alkohol sama adisi H2O pada senyawa karbonil yang seperti ini itu reversible. Dan ada banyak sekali adisi yang reversible. Jadi bisa dibalik lagi. Nah, tapi karena mereka bisa diubah dengan mudah menjadi living group yang baik. Tapi kalau yang aku mau bahas ini adalah yang irreversible. Artinya setelah diadisi itu nggak bisa dicopot lagi gitu. Susah banget gitu. Ya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke situ, kita mau membahas dulu ada 2 tipe carbonyl compound. Ini bakal dibahas lagi di semester, nggak lupa, antara semester 1 setelah UTS atau semester 2. Nah, carbonyl compound yang ini adalah tipe 1. Nah, harusnya udah tahu kalau ini aldehid. Terus ini adalah keton. Gitu. Nah, ini ada E-nya nggak sih? Lupa. Saking lamanya nggak menulis. Nah, kemudian yang tipe 2. Tipe 2 itu adalah turunan dari asam karboksilat sebenarnya kalau mau bagusnya ya. Tapi kita intinya, ini karbonilnya itu mengikat X, yang mana X itu bisa berupa OH, bisa berupa OR, OR itu ya alkoksi, bisa berupa Cl, bisa berupa senyawa ion alkanoat, bisa berupa NH2, bisa berupa yang lain juga. Nah, tapi yang kita bahas di sini itu X-nya hanya berupa 2 ini saja, OH dan OR. Artinya apa? Artinya asam karboksilat dan ester. Cuma 2 itu yang kita bahas di sini. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Kalau di adisi nukleofilik yang irreversible terhadap karbonil ini, cuma ada 2 nukleofil yang kita gunakan. Nukleofilnya adalah H- sama R-. H- itu namanya adalah hidrida, dan R- itu adalah namanya karbanion. Jadi karbon tapi anion, jadi yang karbanion. Nah, gitu gampang ya. Nah, terus sumber-sumber nukleofil itu dari mana? Nah, ada banyak banget ini. Nah, H- atau hidrida itu sumbernya dari lithium aluminium hidrida atau LiAlH4, sodium borohydride atau NaBH4, diisobutil. Ini ditulis saja kalau ini ya. Diisobutil aluminium hidrida. Nah, itu adalah ya diisobutil aluminium hydride itu tuh singkatannya itu Gibal H itu. Kemudian ada NaH. Nah, NaH ini aku tulis sebenarnya bukan artinya dia itu sebagai nukleofil. Dia itu walaupun bisa menghasilkan hidrida, dia nanti bakal bisa menghasilkan hidrida. Jadi Na+ dan H-. Tapi hidridanya ini tidak cukup kuat. Gitu ya. Hidridanya itu nggak cukup kuat untuk melakukan adisi. Nah, jadi ini atau gini aja. Yang ini itu hidridanya tidak cukup kuat. Hidrida tidak cukup kuat untuk adisi. Jadi nggak dipakai dia. Ya, dia nggak dipakai. Tidak dipakai. Nah, jadi aneh banget ya. Jadi dia nggak dipakai buat adisi. Dia nggak bisa buat adisi. Dia cuma bisa bertindak sebagai basa. Dan cuma bisa jadi basa.
gitu. Jadi dia nggak bisa jadi nukleofil, nukleofilnya lemah, tapi dia bisa menjadi basa karena basanya kuat, gitu ya. Nah, jadi cuma 3 yang kita bahas, sebenarnya cuma 2 karena di isobutil juga nggak kita bahas ini ya. Nah, kemudian sumber dari karbonionnya itu adalah ini RMGBr. RMGBr itu adalah namanya reaksi Grignard. Terus ini RLI itu adalah organolithium. Terus ini adalah kuprat. Kuprat nggak kita bahas, karena itu reaksinya pakai reaksi radikal. Udah sih itu aja, jadi cuma ada ini ya, ini 2 ini sama 2 ini. Ada 4 saja reagen yang kita pakai di sini. Nah, sekarang kita mau bahas dulu reduksi carbonyl compound. Jadi sebenarnya reaksi adisi nukleofilik itu yang menggunakan reagen hidrida itu sama aja kayak reaksi reduksi, sama aja. Itu bersinonim. Karena kalau kamu hitung biloksianar turun kayak gitu. Nah, ini kok bisa sih LiAlH4 itu menjadi sebuah menjadi sebuah sumber hidrida. Nah, sekarang gini, Al itu kan sebenarnya cuma punya 3 elektron valensi ya. Padahal ini kan mengikat H-nya ada 4 kan. Berarti dia kelebihan 1 H. Berarti dia nggak stabil dia nggak stabil gitu. Nah, sementara Ke-nya atau ketonegatifannya Al itu adalah 1,5. Terus Ke-nya si B itu adalah 2. Nah, di sini kan 1,5 ya. Sementara ketonegatifannya H, walaupun dia di kiri sendiri, dia 2,1. 2,1. Ini 2 ya. Nah, terdapat selisih apa? Terdapat selisih ketonegatifannya ya. Selisih ketonegatifan dari Al dan H itu adalah 0,6. Dan ini gede sekali. Ya. Ini gede. Nah, ini mudah dipolarkan. Mudah atau polarizable. Polarizable. Salah ya. Nah, jadi nanti hidrogennya ini bisa tiba-tiba lepas gitu, set gitu. Karena dia punya selisih ketonegativan yang besar. Artinya apa? Densitas elektron di sini yang ada di Al itu ketarik ke arah H. Jadinya H-nya sangat negatif. Dia muatannya parsial negatif, parsial negatif, parsial negatif, parsial negatif. Karena ketonegatifannya atau kemampuan menarik elektronnya lebih besar daripada Al. Al-nya malah bermuatan sedikit parsial positif kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti hidrogennya gampang lepas karena dia ketonegatifannya lebih besar. Dia bakal cenderung untuk menarik ikatannya kembali ke H-nya kayak gitu. Nah, kalau ini walaupun selisihnya juga cuma 0,1 juga bisa tetepan. Cuma lebih lemah aja. Tetap dia bisa melepaskan H gitu. Itu aja. Cuma dia lebih lemah. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau ini juga sama. Ini di isobutil aluminium hidrida, dia juga bisa melepaskan hidrogennya nanti dalam bentuk hidrida. Ingat ya, hidrida ya. Jadi hidrogen yang punya 2 sepasang elektron bebas. Bukan proton. Ini proton, nggak punya elektron sama sekali. Dan bukan hidrogen tok, bukan hidrogen radikal. Bukan seperti ini, tapi yang ini yang dilepas, gitu ya. Nah, tapi ini ya, ini tuh senyawa-senyawa ini, keempat ini itu sangat reaktif terhadap, sebenarnya nggak cuma air ya, terhadap banyak hal, terhadap air atau senyawa dengan hidrogen asam. Contohnya apa aja? Contohnya kayak gini. Nah, ini asam ini. Maksudnya dia lumayan asam kalau dibandingkan sama ini ya. Jadi ini itu bisa menyerang ini gitu. Kalau air juga sama kan. Air kan cuma sama kayak alkohol tapi R-nya diganti H kan. Ini juga asam gitu. Kemudian apa lagi? Ya banyak ya, dan selain itu banyak sekali. Jadi hati-hati kalau misalnya mau menggunakan reagen-reagen ini, kamu nggak boleh direaksikan dalam air. Ya. Karena gini, nanti kalau direaksikan dalam air, nanti ketika kamu punya lithium aluminium hidrida kayak gini, terus kamu ini bertemu air, nanti malah mati itu maksudnya apa? Ya mati benar, mati malah reagennya. Kenapa? Karena reagennya bukan yang menyerang karbonil, tapi dia malah menyerang air kayak gini.
dia malah menyerang air. Jadi hidrogennya dari sini lepas menjadi hidrida, terus dia menyerang air. Seret kayak gitu. Ini negatif ya. Terus nanti ini ditinggal di sini kan. Terus hasilnya adalah ALH3 gitu. Ditambah sama H2. Jadi H yang ini sama H ini bergabung jadinya. Terus ditambah sama OH-. Gitu. Nah, jadi nanti reagennya malah mati. Kan air kan banyak ya, kalau jadi pelarut kan airnya banyak. Airnya jelas lebih banyak dari LiALH4-nya ini. Jadi nanti reagennya malah mati, nggak jadi bereaksi. Reagen mati. Mati, atau kalau bahasa Inggrisnya sih aku pakainya biasanya quench. Kayak udah dihabisin gitu. Nah, terus ya kurang H ya. Nah, terus nanti jadi nggak bisa bereaksi. Nggak bisa bereaksi dengan karbonilnya. Nah, makanya reaksi ini harus digunakan dalam pelarut yang lain. Gitu. Pelarut yang lain apa? Pelarut yang lain itu adalah ether. Gitu. Karena ether itu tidak punya hidrogen asam. Contohnya adalah ini, dimethyl ether. Dia nggak ada hidrogen asam. Gitu. Hidrogen yang di sini nggak reaktif terhadap senyawa-senyawa ini. Gitu ya. Udah sih itu aja. Nah, kemudian, tapi nanti kalau reaksinya udah selesai, misalnya aku punya reaksi ya. Misalnya aku punya reaksi gini. Aku punya senyawa aldehid. Ya, misalnya etanol gitu. Nah, etanol ini, atau aseton aja deh, aseton. Aseton ini aku reaksiin dengan LiALH4 dalam ether gitu. Nah, nanti LiALH4-nya kan seperti ini. L ini nggak usah digambar ya, karena dia ion spektator, sama aja. Aku tulis saja ya, dia spektator ion. Nah, ini nanti setelah ini menyerang ini ya, terus kan adisi kan merusak ikatan rangkap, berarti ini ditendang ke sini gitu. Terus hasilnya adalah senyawa dengan bentuk seperti ini kan. Atau gini aja deh, biar nggak bingung ya. Nah, jadinya O-nya bermuatan negatif karena ketambahan 1 elektron pi, kemudian ini tetap CH3 awalnya ya, ini juga CH3, terus ini H gitu. Nah, ini kan nggak bisa eliminasi. Kalau kamu eliminasi, ini kan pKa conjugate asidnya adalah 50, ini juga 50 ya. Ini adalah 35 apa ya, aku lupa. Pokoknya tinggi. Nah, mereka sama-sama leaving group yang buruk. Semua adalah leaving group yang buruk. Nah, berarti tidak ada leaving group. Kayak gitu. Nah, jadi reaksinya berhenti. Reaksinya berhenti sampai situ aja. Gitu. Reaksi berhenti di sini. Gitu. Ini aku tulis poin A ya. Nah, biasanya kamu nggak bakal bisa menggunakan senyawa ini gitu buat sesuatu. Biasanya tuh nggak kamu langsung pakai gitu loh senyawa ini. Jadi senyawa ini tuh harus kita bikin biar jadi berguna dulu. Ini kan alkoksi ya. Nah, biasanya kita harus protonasi O-nya ini, karena kalau enggak nanti reaktif sekali. Dan kalau misalnya, dan ini kan reagennya juga sangat reaktif kan, reagen ALH4. Reaktif itu artinya berbahaya. Artinya setelah kalian reaksikan ini dengan ini, misalnya ya, ini misalnya aja. Misalnya kalian punya gelas. Nah, terus itu diletakkan dalam ice bed. Jadi dalam kayak apa ya, mangkok ya, terus ini ada esnya gitu. Ya. Ini es. Nah, terus ini reaksinya di sini ya. Kalian di sini udah ada alkohol aseton ditambah sama LiALH4. Kenapa harus aku masukin ice bed? Karena ini reaksinya sangat eksotermik. Gitu. Nah, kalau nggak salah sih gitu ya, eksotermik. Nah, terus habis itu, setelah kalian selesai kan dihasilkan produk ini kan. Sama masih ada reagen ini yang tersisa gitu. Setelah reaksi A selesai, didapat senyawa alkoksi. Ini kan alkoksi ya. Senyawa
alkoksi yang itu reaktif. Jadi bahaya kalau misalnya kita mau gunain buat sesuatu yang tidak sereaktif itu. Dia alkoksi yang reaktif dan sisa LiAlH4 yang itu juga reaktif sekali dan berbahaya. Nah, maka apa? Maka harus dimatikan dulu reagennya sama alkoksinya. Dimatikan atau kita namanya adalah quenching. Gitu. Artinya caranya gimana? Ditambahin H2O atau asam. Asam itu bisa kita tulis dengan H3O+, gitu ya. Nah, jadi ini ya, poin yang ini maksudku itu. Reaksi umumnya dilanjutkan dengan quenching atau artinya apa? Reagen H- dengan itu dimatikan dengan H2O atau asam kayak gitu. Dia itu juga sekaligus protonasi alkoksinya yang dibentuk ini gitu. Nah, jadi ketika habis kamu ASP tadi, ini ya, ini udah jadi, ini kan masih terbentuk alkoksi ya, sama ada hidrida yang tersisa, itu kita tambahin air. Kita tambahin air atau asam, karena kan ini ether ya, berarti kayaknya enaknya ditambahin asam aja. Tambahin asam, set gitu. Terus nanti selesai, nanti reagen yang tersisa, reagen LiAlH4 reaktif yang tersisa bakal mati semua. Dan kita memang pinginnya gitu, kita nggak pingin tiba-tiba dalam botol itu ada banyak zat reaktif, kan nggak mau juga, gitu ya. Gitu, jadi di quenching gitu. Nah, nanti reaksi quenchingnya ya, nanti kalau ada hidrida yang ada di larutan, nanti akan bereaksi dengan, kalau bereaksi dengan asam ya bereaksi dengan H3O+. Ingat ya, jangan H+ gini ya. H+ selalu nempel pada sesuatu. Itu ada di bagian basic. Nah, quenchingnya itu ya kayak gini. Sisa dari hidrida yang ada itu akan bereaksi dengan H3O+ atau dengan H2O juga boleh. Ya aku tulis di atas tadi reaksinya. Nah, terus hasilnya adalah ya jadi H2. Nanti jadi ada gelembung-gelembung gitu. Udah selesai. Dan senyawa alkoksinya juga ini masih di ice bed ya kayaknya ya, soalnya isoteknik juga harusnya. Ini kan tadi CH3 ya. Ini CH3 ya. Terus ini H ya. Nah, ini juga senyawa alkoksinya bakal bereaksi dengan asamnya. Atau dengan airnya sama aja, nggak ada bedanya. Dua-duanya bereaksi. Nah, ini bakal menyerang H+-nya, terus ini meninggalkan pasangan elektronikatnya, terus menjadi alkohol deh. Jadi nggak reaktif lagi. Gitu. Selesai. Gitu ya. Jadi stepnya ada 2. Gitu. Kalau dirangkum itu jadi kayak gini. Rangkumannya A dan B. Jadi nulisnya gini. Kamu boleh nulisnya gini. Aseton yang tadi, ini masih yang AB tadi ya di atas ini. Aseton yang tadi itu kamu reaksikan dengan step 1. Jadi dinomorin dan ditulisin. Step 1 itu adalah direaksikan dengan LiAlH4 dalam ether. Nah, step 2 ini bukan kayak apa ya? Bukan kayak step 1 sama 2 itu dipisah. Dilakukan pada waktu berbeda dan mungkin pada tempat yang berbeda dan kondisi yang berbeda. Gitu ya. Jadi nggak 1 dan 2, misalnya 1 itu LiAlH4 sama ether, yang kedua itu ditambahin H2O. Nah, itu bukan artinya H2O dan LiH4 dan ether digabung jadi satu di satu bejana terus ditambahin aseton, bukan. Artinya kamu lakukan dulu reaksi yang pertama sampai selesai baru kamu tambahin H2O-nya. Gitu ya. Jadi dinomorin itu gunanya buat itu kayak step gitu loh. Kamu selesaiin dulu step 1 baru masuk ke step 2. Nah, itu sama aja kayak kamu ngelakuin ini sampai selesai, terus nanti terbentuk alkoksinya baru diprotonasi dengan asam atau dengan H2O. Kayak gitu. Nanti hasilnya adalah ya ini. Isopropanol. Iya benar, isopropanol, tapi nama yang bagusnya 2-propanol. Gitu ya. Jadi stepnya itu dinomorin kayak gitu, bisa. Nah, ini contohnya ya. Contohnya sama aja ya. LiAlH4 tuh Li-nya spektrator ion, jadi langsung dihilangin aja. Jadi kamu punya AlH4. Kalau kamu males nulis LaLH4 ya gini aja, H strip, H mengikat Al, terus Al-nya langsung H3 gini. Itu juga nggak apa-apa. Terus ya udah tinggal ini hidrogennya, karena dia mudah terpolarisasi, berarti dia akan copot hidridanya. Terus ini bakal menyerang karbonilnya, terus ini naik ke atas. Nah, terus
Jadi kayak gini kan. Gini ya. Set gitu. Sini ada hidrogennya nempel yang baru, yang merah tadi ya. Aku warna merah aja. Nah, gitu kan. Nah, habis itu, tapi kan ini baru step 1 ya. Nah, step 2-nya kan ditambah sama H2O atau H3O+. Ya, berarti kita reaksikan lagi dengan H2O aja deh, biar beda ya. Atau H3O+ dulu aja deh. Nggak apa-apa. Nah, kita protonasi si alkoksinya, karena alkoksi reaktif gitu. Nanti hasilnya adalah, ya ini, senyawa alkohol. Gitu ya. Nah, itu stepnya ada 2 gitu. Udah deh, itu aja, selesai. Ini juga sama. Kalau keton gimana? Ya nggak apa-apa. Ini kan tipe 1 ya, tipe 1 karbonil. Aldehid dan keton itu tipe 1 karbonil. Nah, LiAlH4 ya tinggal sama aja. Misalnya aku rajin hari yang ini, aku nulisnya kayak gini ya nggak apa-apa. Tinggal diserang aja, serat, serat. Kemudian, kalau misalnya nih nggak ada H2O-nya, ya nggak apa-apa kalau nggak ada H2O-nya, berarti nanti dihasilkannya bukan alkohol, tapi cuma alkoksi doang, kalau nggak ada H2O-nya. Cuma kayak gini doang, terus menjadi senyawa apa? Menjadi senyawa ini, omin, terus ini CH3 ya, tadi. Ya nggak usah terus deh, biar sama. Terus tadi yang merah kan masuk di sini. Nah, gitu. Kayak gini doang, selesai. Jangan diprotonasi, karena nggak ada step kedua H2O. Ya, karena nggak ada step 2 H2O, berarti nggak usah diprotonasi sama H2O. Gitu, atau H3O+, nggak usah. Karena nggak ada step 2-nya. Gitu. Jadi hasilnya alkoksi. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, gimana kalau NaBH4 itu sama aja? Na-nya juga spektator ion. Dia ion spektator. Nah, jadi nggak usah ditulis. Langsung aja BH4 gitu. Kalau mau nulisnya gini, gara-gara males, ya nggak apa-apa. Sebenarnya ini minus ya, tapi tadi aku mager nulisnya. Dah. Nah, terus dia tinggal sama aja, tinggal hidridanya menyerang karbonilnya, terus melakukan adisi. Ini masih tipe 1. Karena karbonilnya aldehid. Sama aja, dan ini ada step 2-nya H2O, ya nanti habis ini dilakukan dilakukan protonasi gitu. Ini ya. Terus dilakukan protonasi. Aku misalnya mau pakai H2O, ya nggak apa-apa. Karena di situ ditulisnya H2O dan H3O+. Serat, ya nggak apa-apa. Hasilnya apa? Hasilnya adalah senyawa alkohol ini. Gitu. Ya, nah sekarang beda nih. Sekarang kita mulai ke yang lain. Gimana kalau tipe 2? Nah, kalau tipe 2, NaBH4 itu tidak bisa. Ya, dia tidak bisa bereaksi dengan karbonil tipe 2. Karena dia nggak cukup kuat gitu. Jadi ini nggak bereaksi, tidak terjadi reaksi gitu. Nah, tapi kalau LiAlH4 ya bisa. Nah, tapi harus diperhatikan. Ya, ini videonya sekarang ada 4 ya. Nah, kemarin sih maunya 3 ya. Awalnya maunya 1, tapi ternyata banyak, ya udah. Nah, LiAlH4 itu bisa, tapi kan harus perhatiin. Aku pernah bilang di bagian basic ya, video 1 part 1. Kalau reaksi asam basa itu jauh lebih cepat dari reaksi yang lain. Nah, padahal di sini itu kan ini kan senyawa karboksilat. Karboksilat kan asam ya. Nah, hidrogen yang ini tuh sangat asam. Sangat asam. Padahal ini kan hidrida. Hidrida itu kan sangat basa. Nah, jadi yang pertama dilakukan oleh senyawa ini itu bukan adisi. Tapi yang dia lakukan pertama kali itu adalah malah menghilangkan hidrogen di COOH-nya ini. Gitu. Jadi hidridanya atau LiAlH4-nya itu yang pertama dia lakukan itu adalah menyerang ini. Gitu ya. Menyerang hidrogen yang di sini, yang asam ini, karena ini sangat asam. Karena ini kan asam karboksilat, asam 1, 2, 3, asam propanoat. Hidrogen yang ini sangat asam sekali. Jadi karena hidrida itu basa juga, dia akan menyerang hidrogen asamnya dulu. Karena reaksi asam basa lebih cepat daripada reaksi-reaksi lain, daripada reaksi adisi nukleofilik, daripada reaksi SN2 dan E2. Nah, itu. Ya, E2 kan asam basa. Lanjut.
Terus jadinya ini pasangan atom nikatnya ditinggal ya. Terus habis itu hasilnya adalah ini ion propanoat. Gitu. Aku nulisnya propanoat ion. Gitu. Ini propanoic acid. Nah, terus habis ketemu ion propanoat gini gimana? Nah, habis ketemu ion propanoat ini, LiAlH4-nya menyerang lagi gitu. LiAlH4 dari yang lain ya. Kalau dari LiAlH3 yang tadi juga nggak apa-apa sih, bener. Nah, yang akan dia lakuin apa? Yang akan dia lakuin itu adalah seperti ini. Dia, aduh, LiAlH3-nya ding ya. Kan tadi kan udah copot satu ya, berarti kan tinggal LiAlH3 ya. Sorry, masuk ke itu. Tinggal LiAlH3 kan. Nah, terus tadi kan kita udah mengambil hidrogen dari ion karboksilatnya, dari asam karboksilatnya. Sekarang tinggal ion ini ya. Ini kan buatan negatif ya. Nah, kita akan melakukan ini penyerangan terhadap Al-nya ini. Tapi nanti nggak ada living groupnya karena Al itu kan ini cuma diisi berapa elektron nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Cuma 6 elektron, dia belum full 8 elektron. Jadi dia bisa menambah 2 elektron. Jadi nggak apa-apa. Ini pasangan atom bebas dari oksigennya ini itu akan menyerang Al-nya. Tapi nggak ada living group. Karena nggak apa-apa, karena dia belum melebihi oktet. Nah, kemudian hasilnya ada seperti ini. Set. Nah, gitu. Nah, jadi ini muatannya nggak negatif lagi. Awalnya kan muatan dia negatif ya, si oksigennya ini. Nah, sekarang dia nggak negatif lagi, dia muatannya netral. Nah, tapi Al-nya bermuatan negatif, gitu. Ya, ini harusnya juga negatif ya. Kadang tuh mager deh, dan lupa ya, nulis AlH4 tuh. Gini ya. Nah, terus yang akan terjadi adalah LiAlH4 dari yang lain, dari senyawa LiH4 lain, itu dia akan menyerang. Dia hidridanya akan menyerang seperti tadi adisi nukleofilik short gitu. Sini adisi kan berarti ikatan atomnya rusak gitu. Nah, kemudian dia akan ya seperti tadi aja, tinggal dilanjutin aja toh. Hidridanya akan nempel gitu ya. Jadi short, ini jadinya omin karena ketambahan satu pasangan elektron dari elektron pi-nya. Kemudian ini jadi ada hidridanya. Gitu hidridanya nempel di situ. Kemudian ini masih O, Al min gitu. Ini H. Gitu. Nah, habis ini, sekarang kalau kamu lihat di sini sebenarnya ada living group yang baik. Ini adalah sebuah metal ester. Metal ester itu karena ada metal tapi ada esternya. Nah, metal ester itu dia adalah ini living group yang baik gitu. Nah, jadi ini living group yang baik. Gitu aja intinya. Nah, jadi dia karena ada living group yang baik. Kalau ini kan living group yang buruk karena pKa conjugate acidnya 35. Ini juga living group yang buruk karena pKa dari conjugate acidnya 50. Ya. Jadi jelek banget, angkanya kegedean. Pinginnya kan yang kecil-kecil aja. Nah, jadi tapi kan ada yang ini kan living group yang baik ya. Jadinya kita bisa melakukan habis adisi kita bisa melakukan eliminasi. Nah, jadi kita akan eliminasi. Ini seperti bab yang sebelum ini. Set. Nah, habis itu ini jadi gugus pergi. Kembali ke sini. Nah, udah. Selesai deh. Hasilnya adalah senyawa ini. Biar nggak bingung, aku tetap tulisnya kebalik gini ya. Ini, nah gitu. Nah, sekarang kan dia punya karbonil lagi ya. Nah, karena dia punya karbonil lagi, dia bisa ini, masih bisa diadisi lagi. Jadi kita bisa adisi hidrida lagi. Jadi adisi hidridanya bisa lebih dari sekali. Bisa ditambah AlH4 lagi. Gitu. Kita serang lagi sekarang. Set gitu. Terus naik ke sana. Nah, terus menjadi senyawa ini. Nah, gitu. Ini kan sama kayak yang pertama tadi di awal ya. Nah, sekarang udah selesai kan, udah nggak bisa diadisi lagi karena udah nggak punya ikatan rangkap, dan ini juga nggak bisa eliminasi karena nggak ada living group yang baik. Ini pKa-nya 35, pKa conjugate acid 35, pKa conjugate acidnya 50. Jadi udah selesai, udah berhenti.
udah berhenti reaksinya. Nah, sekarang karena udah berhenti reaksinya, kita akan masuk ke step yang kedua ini, kita tambahin H2O-nya. Kita pindah gelas eliminirnya misalnya. Gelas eliminirnya kita pindah, terus kita tambahin, kita titrasi dengan air atau dengan asam. Oh, ada apa itu? Bentar aja. What the hell? Nah guys, ada laba-laba gede banget. Aku nggak suka laba-laba. Oh. Oke, karena kayaknya lama, jadi kayaknya aku lanjutin aja. Semoga kayak mending aku buka aja pintunya. Oke, semoga tidak ada laba-laba yang mendekat. Sangat gede banget itu terlalu besar, sebesar tangan, telapak tangan. Oke, lanjut. Ya karena sebelahku kebun. Tadi sampai mana ya? Oke, nah ini karena udah berhenti, sudah jadi ion alkoksi, nggak ada living group lagi. Kita masuk ke step kedua. Dia step keduanya adalah H2O dicampur dengan H2SO4 ya. Berarti kita bisa quench atau kita bisa protonasi dengan H3O+. Udah selesai. Nah, udah jadi deh produk yang kita dapatkan kayak gitu. Kok jadi minus lagi. Nah, jadinya kayak gini. Dah. Gitu ya. Dah. Jangan lupa bagian ini kan tadi ada yang kita pilih-pilih living group kan. Dan yang ini juga nanti kita juga akan pilih-pilih living group. Jadi tolong diperhatikan letter of living group itu ada di video 1 di bagian akhir. Menitnya keberapa aku lupa. Tapi di bagian akhir-akhir banget kayak gitu. Nah, ini kalau yang ini gimana? Ini juga sama aja. Dia tipe 2. Sama kayak yang satunya tadi. Dia adisi karbonil pada tipe 2. Nah, kalau pada tipe 2 nanti biasanya ada living group-nya. Nggak kayak yang tipe 1. Kita kerjainnya pakai warna ungu aja ya, biar kita beda, karena ini di tengah-tengah. Nah, kita adisi aja langsung. Pakai LiAlH4 ya dari tadi. Terus kita tinggal copot aja hidridanya, terus kita serang karbonilnya jadi adisi, perusahaan ikatan rangkap. Kemudian ya udah hasil senyawanya ya ini omin gitu. Jadi alkoksi menjadi hidrida gitu. Nah, sekarang kan ada living group yang baik nih. Kalau di adisi nukleofilik, alkoksi itu living group yang baik. Ya. Cuma kalau di adisi nukleofilik saja. Tapi kalau pada SN2 pada SN2, E2, E1, SN1 itu dia tidak, alkoksi tidak merupakan living group yang baik. Itu jadi itu harus digarisbawahi. Alkoksi seperti ini itu hanya menjadi living group yang baik kalau pada adisi nukleofilik ya, atau pada substitusi yang nukleofilik kemarin, yang adisi dan eliminasi. Nah, yang pokoknya bab sebelum ini itu juga alkoksi menjadi menjadi living group yang baik gitu ya. Nah, jadi ini karena ini ada living group yang baik gitu. Ini kan 15 ya. Ini 35 pKa conjugate asidnya, ini pKa conjugate asidnya 50. Berarti living group yang baik adalah alkoksi ini. Alkoksi bisa jadi living group yang baik kalau di adisi eliminasi. Nah, sekarang kita bisa eliminasi, terus ini bakal jadi living group. Nah, terus hasilnya adalah senyawa ini. Nah, jadi aldehid ya. Padahal aldehid kan tipe 1 bisa diadisi lagi pakai LiAlH4. Ya udah kita adisi lagi aja. Kita adisi sekali lagi. Kemudian tinggal diadisi sekali lagi. Kemudian kita quench pakai
H2O atau pakai apa itu. Di sini nggak ada ya. Ya udah kalau nggak ada berarti nggak di iniin H2O-nya. Berarti nanti reaksinya cuma berhenti sampai sini saja. Nah, cuma sampai sini saja. Karena nggak ada step 2H2O-nya mana. Step 2H2O-nya nggak ada kan. Cuma LiAlH4 saja, ya berarti reaksinya berhenti sampai sini. Jangan kamu tambahin H2O, kan mas, dia kan masih minus, nggak stabil. Ya, kalau misalnya emang nggak ada H2O di larutan itu, kamu mau ngasih H2O dari mana? Nggak usah berhayal, nggak usah halu kalau ngerjain soal. Kalau ngerjain soal, lihat realitanya gimana. Realitanya emang nggak ada H2O di larutan itu. Ya, kalau ada nggak mungkin kalau reagen LiAlH4 tapi dicampur sama H2O itu nggak mungkin. Jadi di larutan itu nggak ada H2O. Jadi kalau nggak ada step 2 yaitu ditambah H2O seperti ini atau ditambah H3O+, berarti tidak ada penambahan H2O. Artinya apa? Reaksinya cuma berhenti sampai alkoksi saja. Udah, jangan halu ditambahin H2O. Gitu ya. Udah, berarti cuma sampai sini berhenti. Itu ya, jadi udah semua reaksi adisi nukleofilik untuk hidrida pada karbonil. Nah sekarang gini, tadi aku udah bilang kalau NaHBH4 itu cuma bisa buat tipe 1 karbonil. Kalau LiAlH4 itu bisa buat tipe 1 sama tipe 2 karbonil adisinya. Nah sekarang kita harus milih dari 3 soal ini ya. Dari 3 soal ini, kita pakai LiAlH4 atau pakai NaBH4. Nah kita tinggal lihat aja. Misalnya ini jadi ini, kita ditanya reagennya apa, ini juga ditanya reagennya apa. Nah, ini kan alkarboksilat ya, berarti kan dia tipe 2. Tipe 2. Nah, tipe 2 itu kan yang bisa bereaksi sama tipe 2, yang bisa mengadisi atau mereduksi, itu hanya LiAlH4. Berarti ini reagennya adalah LiAlH4. Nah, kalau ini ada tipe 2 dan ada tipe 1. Dan kita lihat nih, yang teradisi itu yang mana aja. Tipe 1 teradisi ya, soalnya ini kan sebenarnya aslinya ada hidrogen di sini kan. Berarti dia teradisi. Yang ini juga asal karboksilatnya berubah. Dia direduksi jadi alkohol, artinya dia teradisi 2 hidrogen di sini. Berarti tipe 1 dan tipe 2 sama-sama teradisi. Berarti tipe 2 teradisi, berarti dia harus pakai LiAlH4. Karena tipe 2-nya juga teradisi. Yang bisa bereaksi sama tipe 2 hanya LiAlH4 gitu. Nah, tapi kalau yang ini, lihat nih, di soal emang ada tipe 2 karbonil sama tipe 1 karbonil. Karena aldehyde ini keton ya, ini ester tipe 2. Nah, tapi lihat ini tipe 2-nya kan tidak bereaksi toh. Maksudnya tipe 2 tidak teradisi atau tidak tereduksi. Reduksi kayak gitu kan. Nah, artinya kalau tipe 2 tidak kenapa-napa, ya berarti kan tipe 2-nya nggak bereaksi. Berarti yang bereaksi hanya tipe 1 kan. Ya berarti reagennya pakainya NaBH4. Karena kalau pakai LiAlH4 nanti yang ini juga ikut reduksi kayak gitu. Jadi kita pakai reagennya NaBH4. Gitu ya. Itu cara milihnya. Udah situ aja. Nah, sekarang kita ngomongin kalau misalnya yang mengadisi itu adalah ermin atau karbanion. Tadi kan kita udah ngomongin yang hidrida. Sekarang kalau misalnya karbanion gimana? Nah, sumber-sumbernya, tadi kan kalau yang hidrida sumbernya cuma ada 2 yang kita pakai ya, yang kita bahas banget. Itu cuma LiAlH4 sama ini ya, sama apa namanya, NaBH4. Tapi kalau ini buat apa sih diisobutil aluminium hidrida. Nah, ini buat mengadisi tapi dia cuma bisa 1 kali. Mengadisi cuma 1 kali. Kalau ini dia bisa mengadisi berkali-kali. Dia punya hidrogen banyak banget soalnya. Lihat nggak itu? AlH4. Dia punya 4 hidrida yang bisa dia copot. Ini juga punya 4 hidrida yang bisa dia copot. Jadi mereka berdua itu bisa mengadisi berkali-kali. Tapi kalau di isobutil aluminium hidrida dia cuma bisa sekali. Tapi aku nggak bakal naruh di sini karena sebenarnya itu nggak efektif reaksinya. Pada reaksi tertentu akan efektif, tapi aku nggak bakal bahas itu. Gitu ya, dan di Pak Jiman juga nggak dibahas. Udah kita ngomongin karbanion sekarang, udah move on. Karbanion itu ermin ya, jadi R itu adalah rantai karbon. Jadi contohnya CH3 punya pasangan atom bebas plus minus. Atau etil karbanion, misalnya CH2, CH3, terus ini punya karbanion. Nah, misalnya ini contohnya.
Nah, sumber-sumbernya ada 3, ada Grignard, ada organolithium, ada kuprat. Yang kita bakal bahas banget itu sebenarnya Grignard ya, tapi kayaknya yang organolithium juga aku bahas. Nah, Grignard reagen itu tuh bentuknya seperti ini. Jadi ada rantai alkil, tengahnya ada metal Mg, magnesium, sama kanannya lagi ada halogen Br. Kalau organolithium itu langsung langsung alkil didampingi sama metal Li. Kalau kuprat itu nanti dia bisa punya dua ini. Dia bisa punya dua alkil. Kalau tadi kan ini cuma satu alkil semuanya. Tapi ini nggak kita bahas ya. Tidak dibahas. Karena dia apa? Karena dia mekanisme reaksinya beda. Dia mekanisme reaksinya adalah reaksi radikal yang agak aneh gitu, pusing. Nah, ya bagi kalian pusing nanti kasihan. Dan nggak dibahas juga masalahnya. Nah, sekarang gini, kita harus menguji kekuatan antara antara organolithium sama Grignard. Tadi kan antara LiAlH4 sama NaBH4 itu kan lebih kuat yang LiAlH4 ya, karena dia bisa mereduksi tipe 1 sama tipe 2. Penyebabnya kan karena tadi di atas itu tentang perbedaan keelektronegatifannya. Kalau yang LiAlH4 perbedaan keelektronegatifannya adalah 0,6, kalau yang NaBH4 itu ada 0,1. Jadi dia lebih lemah yang 0,1 itu. Nah, kalau ini juga sama. Mg itu berapa ya keelektronegatifannya, lupa. Tadi aku udah electronegativity. Ya, thank you. Ntar aku cek dulu. Berapa ya? Kecil banget, cing. Mg itu 1,31, Li itu 0,9. Nah, itu dia. Gini aja deh, Mg-nya 1,3, ini 0,9. Nah, sementara R itu kan karbon. Karbon itu kan 3,5. Karbon kan 3,5. Nah, berarti jelas ya lebih kuat yang mana. Ini kan selisihnya adalah 2,6. Kalau yang ini, apa nulis selisihnya aja. Selisihnya adalah 2,6. Ini selisihnya adalah berapa itu? 2,2 ya. Kayaknya sih gitu. Nah, berarti kan yang ini yang lebih reaktif. Atau lebih kuat. Jadi organolithium itu lebih kuat. Lebih itu gimana nulisnya? Lebih kuat. Kayak gitu. Udah itu aja sih. Nah, terus yang kita akan membahas bagaimana cara membuat kedua reagen tersebut. Semoga ya, kalau muat. Nah, reagen Grignard itu dibuat dengan cara alkil halida direaksikan dengan logam magnesium di dalam ether. Suhunya aku lupa, negatif 78 kayaknya, aku juga lupa ya. Oh, bukan negatif 78, itu buat yang tadi, itu di Balha itu, di isobutyl aluminium hidrida. Nah, kalau yang ini aku lupa suhunya berapa, tapi intinya gitu, nggak usah dipentingin. Direaksikan dengan magnesium dalam ether. Kenapa dalam ether? Ya karena tadi sama, ermin ini sangat reaktif ya. Jadi ermin ini itu sangat reaktif juga terhadap H2O. Sama seperti yang ada di atas tadi. H- atau hidrida, sama seperti hidrida, karbanion ini juga sangat reaktif terhadap air. Jadi nggak boleh dilakukan dalam air. Nanti mati reagennya. Nanti erminnya ini habis. Habisnya bereaksi sama H2O, bukan bereaksi sama karbonilnya. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini reaktif sekali. Nah, selain sama air kan juga bisa sama alkohol. Nah, jadi kalian jangan coba-coba bikin reagen Grignard yang ada alkoholnya. Misalnya, aku mau bikin reagen Grignard ini, Mas. Ini mau aku bikin Grignard, aku reaksiin dengan magnesium dalam ether. Akan udah benar dalam ether. Ya nggak bisa, soalnya gini, kalau misalnya aja ini beneran kebentuk. Jadinya kayak gini. Gitu. Ya nanti kan dia bisa apa? Ini kan dia bisa menyerang dirinya sendiri karena kan di dalam dirinya, di dalam molekul ini kan ada apa? Ada alkohol yang hanya itu tuh asam. Ini kan asam loh. Nanti dia bisa menyerang diri sendiri jadi kayak cetuk gitu. Nah, jadinya apa coba? Jadinya kayak gini. Udah gitu kan? Sorry. Udah gini doang. Terus ini jadinya hal gitu. Itu kan nggak guna kan reaksi ini, ya nggak? Kayak kamu ngapain bikin reagen Grignard cuma buat dimatikan oleh dirinya sendiri. Ini kan sama aja kayak mematikan reagen Grignard. Harusnya dia bereaksi sama karbonil, tapi kok malah bereaksi sama dirinya sendiri. Jadi jangan coba-coba bikin Grignard tapi ada alkoholnya. Ya nggak bisa, karena Grignard itu nanti kan sama aja kayak karbanion. Nah, sama aja kayak hidrida di bagian bab sebelumnya tadi, ini juga reaktif terhadap hidrogen asam, termasuk alkohol dan H2O, dan apalagi H3O+.
dan seterusnya. Jadi jangan coba-coba ya. Ini itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya boleh aja kalau kamu buang-buang duit. Nah, silakan. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya tinggal lagi ya. Pokoknya kalau kamu punya alkyl halida, nanti tinggal tengah-tengah antara alkylnya dan halidanya itu dikasih logam Mg. Itu namanya reagen Grignard. Gitu ya. Nah, udah, itu cara buatnya. Gimana kalau organolithium? Kalau organolithium juga mudah buatnya. Kalau organolithium itu cara buatnya adalah seperti ini. Ini aku hapus ya, atau nggak usah dihapus, itu penting soalnya kayaknya ya. Organolithium itu tinggal kayak gini. Tinggal alkyl halida, misalnya RBr gitu, kita tambahin sama dua logam lithium. Nanti hasilnya langsung jadi RLi ditambah LiBr. Kayak gitu. Gitu aja. Itu cara buatnya. Udah sih gitu aja. Boleh nggak dalam air? Ya nggak boleh, sama aja ya. Harus dalam ether. Pokoknya dalam sesuatu yang non-reaktif terhadap karbonionnya. Gitu. Selesai. Nah, sekarang mekanisme reaksinya sama seperti hidrida tadi. Jadi sama aja, persis banget sama si hidrida ini. Ya. Caranya adalah gini. Dan stepnya ada 2 juga ya, karena kan nanti setelah reaksi Grignard-nya itu selesai, kan masih ada ion hidrida yang misalnya CH3- ini, yang reaktif sekali dan berbahaya, yang masih ada dalam larutan. Kita harus matikan dulu, kita harus quench dulu. Ditambahin air caranya, atau ditambahin asam. Gitu ya. Dan ditambahinnya harus pelan-pelan, jangan langsung banyak, nanti meledak, panas atau pecah gelasnya, atau gimana. Jadi harus pelan-pelan, soalnya isotermis harus di dalam ice bath, gitu, biar suhunya rendah. Ya, kecuali kamu kalau mau mainan ledakan ya nggak apa-apa, silahkan, boleh. Gitu ya. Nah, ini caranya juga sama caranya. Intinya, ion Grignard-nya ini, reagen Grignard-nya ini, kan gini ya kalau ditulisnya lebar. Nah, intinya dia itu, ikatan yang ini, itu mudah terpolarisasi juga sama kayak hidrida yang tadi. Gitu, karena selisih ketonegatifannya besar, antara Mg dengan C ini. Jadi ini mudah terpolarisasi. Jadi ini bisa copot ikatannya, terus bisa menyerang karbonilnya. Set gitu. Kenapa nggak ngambil di sini ya? Nggak apa-apa. Set kayak gitu. Terus habis itu dia akan ya seperti tadi ya, ketambahan CH3 di sini. Terus ini teradisi berarti ikatan lengkapnya rusak. Jadinya O-nya punya 3 pasangan atom bebas karena ketambahan elektron pi dari adisinya itu. Terus kan ini nggak ada living group ya. Cek aja. Ini pKa-nya 50 conjugate acidnya, ini juga 50, ini juga 50 gitu. Jadi nggak ada living group yang baik, ya udah. Berarti sampai sini sampai kamu tambahin step kedua. Step kedua apa? Kamu tambahin air. Ya udah, tambahin air aja sana. Atau asam ya. Ya berarti asam aja karena itu ada H3O+-nya. Nah, nanti alkoksinya ini akan terprotonasi oleh asamnya. Gitu, udah. Selesai, hasilnya adalah ini. Kok aku gambar ulang sih? Saya ini udah konslet berarti. Ini jadinya OH ya. Aduh, takut ya. Masih mikirin laba-laba yang tadi. Oke, lanjut. Gimana kalau organolithium? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Intinya alkyl karbonionnya ini ya, itu bakal alkyl karbonionnya ini dia bakal mencopot ikatannya karena mudah terpolarisasi. Terus dia akan copot, terus dia akan menyerang karbonilnya, terus melakukan adisi, perusakan ikatan rangka. Hasilnya apa? Hasilnya ya kayak tadi. Teradisi berarti ini elektronnya ada 3 pasang, jadi muatan negatif. Terus ini ketambahan CH2, CH3. Dia nggak punya living group ya? Ya nggak? Karena kan ini 50, 50, ini juga 50 pKa conjugate acidnya. Cara menentukan living group kan gitu. Nah, berarti karena nggak ada living group, ya kita lakukan ini. Misalnya ini H2O aja gitu. Kita lakukan quenching sama sekaligus kita protonasi dari ethernya ini. Tada, gitu. Selesai deh. Dah, gitu ya. Selesai. Sama aja, nggak ada bedanya kan dari yang tadi. Nah, sekarang gimana kalau ini kan tipe 1 ya? Tipe 1, tipe 2 gimana? Tipe 2 yang nggak ada bedanya. Bedanya adalah ada living group, gitu aja. Dan organolithium sama apa ini namanya, Grignard reagen itu dua-duanya bisa bereaksi pada tipe 1 sama tipe 2. Tipe 1 dan tipe 2 karbonil.
Gitu ya. Bedanya kalau tipe 2 karbonil nanti biasanya ada living groupnya. Tapi nanti ada pengecualian di bagian bawah nanti. Gitu ya. Jadi sama aja. Nanti kita punya ini kan CH3 CH2 MgBr ya. Nah, dia ikatan antara alkil dan metalnya mudah terpolarisasi. Nah, berarti ini akan copot, menyerang ini dan ke sana. Hasilnya sama aja, tinggal ngulang Y. Ini CH2, CH3. Nah, masalahnya di sini, kita punya living group yang baik, yaitu apa? Senyawa alkoksi. Ingat, alkoksi hanya living group baik pada reaksi adisi eliminasi. Kalau pada SN2 dan seterusnya yang tadi di atas banget itu, SN2, E2, dan seterusnya, itu nggak bisa buat alkoksi itu bukan living group yang baik di situ. Tapi karena ini adisi eliminasi, berarti ketika karena ini ada alkoksi, dia tetap bisa jadi living group yang baik. Karena dia pKa conjugate acidnya 15, ini pKa conjugate acidnya 50, ini juga 50. Karena alkana. Ya udah kita adisi aja karena ini living group yang baik. Terus ya udah dia bakal living. Nah, terus kalau kalian ngeh, ini adalah jadinya senyawa bentuk double bond kan? Nah, jenis senyawa keton. Nah, keton itu tipe 1 bisa nggak diadisi dengan Grignard? Ya bisa, berarti dia akan terjadi adisinya 2 kali. Gitu. Nggak akan bisa berhenti di sini. Gitu. Adisinya akan terjadi 2 kali. Serat kayak gitu. Terjadi 2 kali. Misalnya ini nggak di quenching ya, karena nggak muat tempatnya. Ini, terus ketambahan satu lagi ya, buat Grignard yang barusan ini. Nah, jadi hasilnya cuma ini. Jangan halu ya, jangan tambahin H2O, karena di sini nggak ada step 2 H2O-nya. Udah aku hapus barusan. Gitu ya. Udah, gitu aja. Selesai. Nah, terus gimana kalau organolithium? Ya sama aja, tidak ada bedanya kalau pakai organolithium. Habis juga ya suaranya. Ya belum habis sih, sakit aja. Lanjut. Sama aja kayak tadi. C2H5 ya, C2H5. Nah, jadinya ini muatan negatif, adisi kan soalnya tadi ya. Nah, terus ini kan ada living group yang baik ya. Ini pKa conjugate acid 15 soalnya. Dia bisa kembali membantu ikatan rangkap, terjadi eliminasi. Kemudian hasilnya adalah senyawa keton. Nah, keton kan sangat-sangat bisa, karena dia tipe 1, sangat-sangat bisa diapain? Sangat-sangat bisa diadisi lagi oleh si organolithiumnya ini. Organolithium reagennya. Serat. Hasilnya ya sama aja. Tinggal ditambahin CH3 lagi. Nah, masalahnya di sini kan kita ada quenching-nya, ada tambah H3O+. Ya udah kita reaksiin dengan H3O+. Karena ada step quenching-nya, ada step mematikan reagen dengan penambahan H3O+ setelah reaksi yang pertama selesai. Itu harus digarisbawahi, setelah reaksi yang pertama selesai. Kalau enggak, ya kamu buang-buang reagen, kamu mematikan reagenmu sendiri kalau kamu tambahin air padahal belum selesai. Gitu ya. Hasilnya adalah ini. Ya. Dah, itu 2 metil propanol. 2 metil 2 propanol. Gitu. 2 propanol. Dah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya senyawanya itu tipe 2. Tipe 2 tapi dia adalah karboksilat. Asam karboksilat. Nah, kalau tipe 2 tapi dia bentuknya adalah asam karboksilat. Nah, ini nggak bisa si Grignard ini. Dia tidak bisa mengadisi asam karboksilat. Gitu. Kalau tadi yang di bagian atas NaBH4 nggak bisa mengadisi tipe 2. Jadi ada nggak bisa mengadisi tipe 2. Semua tipe 2. Kalau yang di sini Grignard tidak bisa mengadisi asam karboksilat doang. Ya, dan ada yang lain nanti tipe 2 yang lainnya soalnya sama aja. Soalnya belum dipelajari di semester berapa ini. Semester 1 sebelum UTS, jadi nggak aku kasih tahu, nanti malah pusing. Banyak banget soalnya. Nah, tapi intinya Grignard itu tidak bisa mengadisi asam karboksilat. Kenapa? Soalnya kayak gini. Coba yang pertama akan dilakukan, ingat asam karboksilat kan dia punya hidrogen asam.
Ini hidrogen yang sangat asam. Padahal reaksi asam basa itu lebih cepat daripada reaksi adisi nukleofilik, SN2, E2, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pokoknya paling cepat tuh reaksi asam basa ya, E2 itu pas asam basa ya. Nah, jadi yang akan dilakukan oleh reagen Grignard-nya ini bukan mengadisi. Bukan mengadisi karbonilnya, tapi dia malah menyerang hidrogen asamnya dari asam karboksilat ini. Terus ini kan pasangan elektron bebas ya, pasangan elektron nikatnya ditinggal ke O-nya ya. Berarti sekarang terbentuk apa? Terbentuk ion karboksilat. Nah, ion karboksilat ini sangat stabil. Sangat stabil. Sangat stabil artinya apa? Artinya Grignard tidak mampu mengadisi itu ya gitu. Jadi udah hasilnya cuma ini doang, ion karboksilat doang. Hasilnya cuma ion karboksilat doang. Tidak ada hasil yang lain, tidak ada adisi. Ya, jadi tidak ada adisi. Adisi nukleofilik. Gitu. Nah, tapi gimana kalau organolitium ditambahin dengan asam karboksilat? Tadi kan Grignard ya. Gimana kalau organolitium, masalahnya aku udah ngomongnya makin lama makin nggak jelas, udah capek. Gimana kalau organolitium direaksikan dengan asam karboksilat? Nah, kita bisa lihat di atas tadi. Nah, tadi ini bukan ya. Nah, kalau organolitium itu selisihnya jauh lebih besar daripada Grignard. Bedanya 0,4. Berarti organolitium itu jauh lebih reaktif daripada Grignard. Nah, artinya apa? Artinya dia tetap kuat. Tetap mampu mengadisi ion karboksilat. Ini kan ion karboksilat ya. Nah, ion karboksilat ini stabil. Kenapa kok bisa stabil? Coba buka bab resonansi. Ini bisa dibuat resonansi, ada 2 nanti. Nah, itu yang membuat dia sangat stabil. Nah, dia tetap mampu mengadisi ion karboksilat. Tapi jangan salah, jangan langsung kamu ada si organolitium ini mampu mengadisi ion karboksilat. Ya udah langsung aja adisi. Ya salah. Otaknya itu dipakai gitu loh. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kan ada hidrogen asam. Kalau ada hidrogen asam, pasti yang diserang itu hidrogen asam dulu. Karena reaksi asam basa itu lebih cepat dari reaksi yang lainnya. Gitu. Tetap yang diserang yang hidrogen asam dulu. Gitu ya. Jadi jangan langsung ceplas-ceplos, otaknya dipakai dulu. Jadinya ion karboksilat. Nah, karboksilik ion. Nah, kalau si Grignard kan nggak kuat membuat mengadisi ini, tapi kalau silik organolitium dia kuat karena selisih keelektronegatifan jauh lebih besar. Ya, kita adisi, seret, dah selesai. Hasilnya adalah ini, cet. Nah, terus ini CH3, dah selesai. Nah, terus habis itu harus di quenching karena ini sangat reaktif sekali, ada 2 omin. Ya, kita quench dengan, ya kalau ini nggak ada kapus gini, ya tetap gitu hasilnya ya. Tapi itu bahaya banget tuh. Ada 2 omin soalnya. Nah, 2 omin dalam bentuk alkoksi. Kalau 2 omin dalam bentuk asam, ion karboksilat nggak apa-apa. Nah, ini ada 2 omin dalam bentuk alkoksi, harus kita quench. Harus kita tambahin H2O atau asam. Nah, ya, ini misalnya aja ya, aku udah males dipisah dari 2 reaksi. Jadi ya udah, aku jadiin satu aja. Gitu, aku udah mager soalnya. Ini harusnya dipisah jadi 2 reaksi ya. Ini menyerang itu sama ini menyerang ini. Gitu. Udah. Set. Nah, ini jadi senyawa apa? Senyawa geminal diol. Di2-ol itu alkohol. Olnya ada 2, alkoholnya ada 2 nih. Dan dia posisinya geminal. Geminal tuh kayak mengikat C yang sama gitu. Dia ada beberapa posisi. Kalau posisi kayak gini namanya visinal. Kalau posisi seperti ini namanya posisi alilik. Alilik, visinal, geminal. Gitu. Banyak ya? Iya, emang banyak. Wow. Udah itu aja. Nah, sekarang ada yang bagian terakhir sebelum, aku nggak tahu ya, aku harusnya nggak bisa pecah lagi video ini, jadi semoga aku niat masih lanjutin habis ini.
yang bagian berikutnya itu adalah ini sebenarnya udah aku kerjaan di atas tadi. Ini adalah penggunaan silil silil ether atau silil ester, nggak tahu yang mana, lupa. Nanti tinggalkan dicek sendiri. Silil ether atau silil ester sebagai protecting group dari alkohol. Nah, kalau di reaksi di atas yang reaksi substitusi yang merupakan adisi tambah eliminasi itu sebenarnya kalian udah melakukannya. Ya, belum nih ya. Aduh, ya harusnya sih udah ya, tapi karena nggak cukup tempatnya jadi belum. Yaitu ini tuh maksudnya ini tuh adalah membuat silil ether. Ya, jadi silil ether itu bisa digunakan sebagai sebagai protecting group ya, biar alkoholnya itu nanti nggak dirusak gitu ketika reaksi. Nah, ini soalnya aku stop dulu, maksudnya kita nggak ngerjain soalnya dulu, kita materinya dulu karena ya aku lupa ngasih jeda karena ya udah bilangnya ini cuma cepet-cepet aja bikinnya. Nah, wait, internetku lambat apa gimana sih? Oke, lanjut ya. Silil ether. Nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya adalah suatu alkohol itu kita reaksikan dengan senyawa ini. Jadi nanti Si-nya itu mengikat CH3 atau ingat ya CH3 itu sama sih kayak metil gitu. Aku nulisnya CH3 aja karena ya nggak apa-apa biar lengkap aja. Terus habis itu mengikat Cl, mengikat CH3 lagi, terus mengikat CH3 lagi gitu. Nah, kayak tadi di atas salah gak sih? Bentar ya, aku scroll tuh maaf nggak karena aku tadi tuh nggak yakin. Oh, bukan ini ya. Bukan ini atau ini. Kayaknya bukan ini deh. Aku yang salah deh. Bentar ya. Aku ini udah capek soalnya. Nah, ini dia. Jadi silil ether itu iya ya benar ya. Bentar. Iya, protecting group. Benar kok. Benar kan? Ya, benar kok. Sorry. Udah lanjut aja. Berarti bukan mirip sama yang atas tadi. Yang atas itu bukan silil ether. Sorry. Ngantuk karena ada beda senyawanya sama ini kan. Nah, kalau menggunakan silil ether seperti ini, berarti yang di atas tadi abaikan aja kata-kata yang mirip sama di atas itu. Nggak mirip soalnya. Itu reaksinya adalah SN2 sama ya. Jadi alkoholnya itu dia sebagai nukleofil dia akan menyerang ini Si-nya, kemudian dia akan membuat Cl-nya leaving group. Itu terus nanti akan dihasilkan senyawa RO, terus ini O-nya masih mengikat H ya, jadi muatannya positif karena tinggal satu pasangan elektron bebas. Terus ini mengikat Si, terus dia mengikat CH3 yang lain. Nah, terus nanti itu reaksinya dengan senyawa ini, dengan trimethyl SiCl itu dibarengin dengan senyawa basa. Basanya apa? Basanya adalah triethyl amina gitu. Triethyl amina itu gambarnya kayak gini. Jadi ada N, dia punya etil sama punya etil. Nah, ini basa yang sangat kuat sekali. Mayan kuat banget. Nah, ini dia bakal menghilangkan H plus saya ini biar nggak akan terganggu selama reaksi nanti. Gitu. Terus hasilnya adalah silil ether. Benar ya, jadi ether ya, bukan ester. Silil ether ini. Nah, silil ether ini ya, senyawa silil ether ini. Silil ether ini tidak reaktif saat oksidasi. Gitu ya. Jadi kita bisa memproteksi dia dari reaksi oksidasi. Ya Allah ngantuknya. Pada oksidasi dia reaktif nggak ya? Bentar, kayaknya sih tidak reaktif ya, seingatku ya. Tidak reaktif pada oksidasi, sama dia juga tidak reaktif pada basa Grignard. Maksudnya apa? Maksudnya gini.
Nah, kalau misalnya nih, kamu punya senyawa ini. Nah, kayak tadi aja ya. Nah, senyawa ini tuh mau aku bikin Grignard. Mau dibikin Grignard. Gitu. Ya bisa, tapi jangan langsung. Kalau langsung, kamu bikin Grignard, kamu reaksiin dengan Mg dalam ether, nanti rusak. Rusak reagennya. Jadi nggak bisa dipakai lagi ya, karena nanti kan Grignardnya akan bereaksi dengan hidrogen asam yang di sini kan tadi hidrogen yang ini. Nah, caranya tapi ada caranya. Caranya adalah OH-nya ini kita ilangin dulu. Cara ngilanginnya gimana? Cara ngilanginnya adalah kita proteksi pakai gugus ini. Gugus sulil ethernya tadi. Jadi, kita ini ya, ini senyawa apa namanya? 2 bromo etanol ini itu kita apain? Kita proteksi dulu dengan silir ethernya. Jadi dengan Si CH3 3 kali tadi kan, Cl, senyawa yang ini tadi. Terus dengan bahasa apa trietilamina dengan bahasa yang lain juga silahkan. Terus nanti hasilnya adalah ya senyawa yang tadi silir ethernya itu. Nah, jadi kayak gini, terus ini mengikat Si, ini CH3, ini CH3, ini CH3. Kayak gitu. Prosesnya ya kayak gini tadi, tinggal R-nya diganti dengan senyawa yang ada di sini. Ini R-nya. Ini R-nya. Gitu ya. Nah, terus, kalau kayak gini, kalau kita reaksiin dengan Grignard, dia udah bisa. Kenapa udah bisa? Karena kalau misalnya kita jadiin hasilnya. Gini. Gitu ya. Nah, kalau kita jadiin seperti ini, ntar, salah. Grignard itu kan ditambahin Mg ya, untuk. Nah, kalau seperti ini, karbanion yang di sini, itu tuh nggak akan menyerang hidrogen yang asam, karena nggak ada mana hidrogen asamnya. Hidrogen asamnya kan udah diganti dengan silil ethernya ini. Nah, jadi dia nggak apa-apa. Gitu. Terus ini kita bisa reaksiin dengan misalnya dengan apa? Atau dengan senyawa apa nih? Misalnya kita reaksikan dengan senyawa apa? Senyawa misalnya dengan senyawa aseton gitu. Gitu ya, 1 itu. Terus 2-nya adalah di quenching gitu. Terus udah nanti kan dia akan mengadisi asetonnya tuh. Ini mengadisi ke sini seret gitu. Terus hasilnya adalah senyawa ini ya, sini ada senyawa yang panjang lebar ini ya, etanol, terus nanti dia mengikat Si kayaknya sih gitu ya. Terus ini Si, CH3, CH3, CH3. Nah, udah jadi selesai, bisa dilakukan seperti itu. Nah, gitu, karena OH-nya itu tidak mengganggu lagi gitu. Nah, habis itu kita quenching aja. Nah, ini quenchingnya sekalian aja pakai asam. Kenapa? Karena kan ini nggak mungkin ya kita biarkan seperti ini terus, ada silil ether. Karena itu nggak akan berguna. Ya, jadi kita harus ilangin silil ethernya ini, kita ubah kembali menjadi alkohol ini. Caranya gimana? Kalau kamu mau mengembalikan silil ether ini menjadi alkohol, kamu tinggal reaksiin dengan suatu asam. Nah, nanti dia akan pergi. Gitu. Karena untuk membuat silil ethernya kan butuh basah. Berarti untuk mencopot silil ethernya kita butuh asam. Jadi sekalian aja quenchingnya pakai asam, biar kita menyelesaikan 2 masalah ini, masalah reagen yang tersisa, terus masalah alkoksi yang masih negatif ini, sama masalah kita pengen menghilangkan silil ethernya, atau dalam kata lain kita pengen mendeproteksi alkoholnya. Ada 3 masalah itu. Kita sekalian aja menyelesaikan itu dengan satu cara, yaitu ditambahin asam. Ya, dah. Nah, nanti asamnya ini akan memprotonasi dia ya. Memprotonasi si alkoksinya sekaligus menghilangkan ini gugus silil ethernya. Nah, itu gak akan kuperlihatkan karena aku sebenarnya udah pernah memperlihatkan reaksi yang sejenis itu, tapi kayaknya bakal pusing banget kalau digabung sama reaksi yang lain-lain. Jadi mending gak usah kuperlihatkan. Intinya dia jadi OH sekarang. Gitu. Ya selesai. Kayak gitu aja ya. Gampang. Nah, ini aku tarik kembali kalau pada reaksi oksidasi itu kayaknya
kayaknya reaktif deh. Maksudnya tetap nanti rusak ininya. Tidak reaktif dengan bahasa gitu aja ya. Bahasanya bisa berubah Greek Knight, bisa berubah bahasa yang lain kayak gitu. Gitu ya. Yang ini poin A tak hapus saja karena kalau pada oksidasi itu kan kayak kadang basah, kadang asam kan. Jadi mending nggak usah aku masukin ke sini, gitu ya. Ini aku hapus saja. Dua-duanya. Nah, itu adalah penggunaan silil ether sebagai gugus proteksi. Saya aku baru sadar kalau oksidasi reduksi menggunakan MnO4 dan H2CrO, Cr2O7 itu dalam kondisi asam dan basah. Oke, itu aja. Itu adalah bagian yang itu. Nah, sekarang masih ada banyak ya. Sekarang part 5, akhirnya part terakhir. Part terakhir tapi bukan berarti sedikit ya. Part 5 ini banyak. Jadi part 5 ini adalah part terakhir dari ini. Ya, alhamdulillah ya. Aku ulangin lagi ya, sorry ini panjang banget. Aku tuh cuma berencana dulu bikin 40 menit. Tapi ternyata materinya lumayan gitu. Terus kayak, aku awalnya rencananya cuma buat video review. Tapi akhirnya materinya juga lumayan banyak yang aku kasih gitu. Jadi kayak, aduh, gimana itu? Bentar. Bentar. Satu. Dan nggak bisa deh. Kamu nek mundur atau maju gimana? Jamnya. Selesai jam Bentar ya, ada jadwal yang berubah-ubah. Gak suka aku jadwal berubah. Bentar ya. Dek, tolong kabarin aku info-infonya kamu selesai jam berapa, mulai jam berapa, biar aku bisa ambil keputusan. Soalnya besok itu tuh kamu bakal ngerjain dinilai aku nilai gitu kerjaannya, biar aku tahu seberapa bisanya. Jadi tolong dikasih tahu aku biar aku bisa segera ganti-ganti jam soalnya, atau ganti-ganti hari. Wah, jangan izin terus gak datang terus gak diganti gitu. Segera ya, aku lagi ada kegiatan. Sorry ada gangguan, ini nggak bisa di stop soalnya aku ngerekamnya di Google Meet gitu. Kalau aku rekam pakai recorderku, ini tuh agak berat file yang aku tulis-tulisin ini. Suka error, jadi takutnya nanti error. Karena kalau error nanti hilang semua tulisannya gitu. Ya, itu sedikit cerita ya, sorry. Aku lanjutin. Nah, kita part 5 organik reaksi. Jadi, part 5 itu reaksi organik pada alkena. Ya, benar. Pada alkena ini juga nggak semua aku tulis ya, karena ada yang lupa. Saya lupa aku tulis, lupa aku masukin ke sini. Semoga aku ingat habis ini. Aku ingat apa yang lupa. Karena yang lupa itu udah aku tulis, tapi itu kertasnya nggak di sini sekarang. Jadi gitu ya. Semoga aku ingat di tengah-tengah ngerjain. Nah, ini aku bagi aja menjadi Markovnikov hidrasi Markovnikov, hidrasi anti Markovnikov, kemudian adisi HX Markovnikov, adisi HX anti Markovnikov atau non Markovnikov, kemudian nanti ada reaksi oksidasi. Nah, nanti juga ada lagi sebenarnya yang namanya rearrangement. Itu penting. Sama dehidrasi. Semoga itu nanti aku nggak malas nulis. Kalau malas nulis ya nggak apa-apa. Ini kan juga aku udah bilang ya, ini bukan materi total apa semua di sini enggak ya. Ini cuma buat paling nggak ada gambaran lah sama review kayak gitu. Dan sebenarnya terutama buat video yang ini bagian awal-awal tadi sama video yang sebelumnya bagian akhir-akhir. Pokoknya tentang SN1 dan pokoknya tentang substitusi sama eliminasi sama adisi itu di sini dibahasnya tapi agak detail. Karena kemarin aku masih sakit hati gara-gara materinya ganti. Terus aku kayak udah nggak mikir lagi ini mau gimana materinya. Gitu ya, jadi aku nggak terlalu fokus. Nah, sekarang semoga udah nggak fokus, semoga nggak terlalu detail. Jadi ini ada reaksi Markovnikov hidrasi. Markovnikov itu apa? Markovnikov itu kan nanti intinya yang kaya hidrogen makin kaya hidrogen. Ya. Ini pada reaksi adisi. Kalau pada reaksi eliminasi nggak ada. Pada reaksi eliminasi ya tinggal dibalik aja. Biar nanti kalau ya itu nggak usah aku bicarain di sini. Nah, sekarang
hidrasi Markovnikov itu ada dua. Ada reagennya. Reagennya itu biasanya asam, biasanya dipakai H2SO4. Dan asamnya itu ini ya, asam yang encer. Jangan asam pekat. Kalau pakai asam pekat, nanti malah ini reaksinya bukan searah ya, ini reaksinya itu kesetimbangan. Nah, kalau kamu pakai asam pekat, nanti kesetimbangannya malah bergeser ke arah kiri ini. Jadinya malah sedikit alkena yang bereaksi dengan air atau alkena yang bereaksi dengan bereaksi dengan air terus mengalami hidrasi itu malah dikit. Kalau kamu menggunakan H2SO4 pekat. Ya itu. Jadi intinya airnya harus banyak. Kalau airnya banyak artinya H2SO4-nya encer. Kayak gitu. Nah, Oke, bentar deh. Nanti aku aku kabarin lagi. Bentar, aku lagi rekaman soalnya. Ya, tapi nggak mungkin maksa kamu datang di hari itu jam itu. Nanti aku pikir lagi habis ini. Oke, lanjut ya. Ya udah, ini tinggal dilakuin aja. Cara adisi itu gimana? Cara adisi itu kayak gini. Jadi kan kalau di larutan itu aku udah pernah bilang ya, reaksi asam basa. Kalau di larutan itu kan ada H2O, kemudian di larutan itu ada asam. Jadi asamnya itu tuh akan memberikan 1H+ pada H2O-nya itu. Jadinya adalah H3O+. Jadi di dalam larutan ini pasti ada senyawa H3O+, gitu ya. Nah, jadi si alkenanya ini akan menyerang H3O+. Gitu. Kok bisa, Mas? Karena ini deh. Karena ini itu kan elektron pi. Elektron pi kan tidak terhibridisasi. Kalau tidak terhibridisasi artinya dia pergerakannya lebih bebas. Artinya apa? Artinya dia itu mudah untuk menyerang hidrogen yang ini, hidrogen asam yang ini, apalagi hidrogennya asam gitu kan. Nah, kalau H2O bisa nggak diserang? Tidak, gitu ya, karena dia tidak terlalu asam hidrogennya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kamu akan disuruh untuk menentukan nanti hidrogennya itu masuk ke C yang ini, hidrogen yang ini ya, itu masuk ke C yang ini atau C yang ini. Nah, itu gunakan aturan Markovnikov gitu. C yang H-nya banyak akan tambah banyak gitu. Nah, sementara C yang ini dia kan cuma mengikat 1H. C yang ini juga cuma mengikat 1H. Artinya apa? Artinya tidak ada bedanya kan? Sama-sama 1H, nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih dikit. Ya artinya apa? Artinya sama aja, kamu mau naruh di kiri, mau naruh di kanan, nggak ada bedanya gitu. Jadi aturan Markovnikov tidak diperlukan di reagen yang ini, reaksi yang ini. Misalnya aku mau yang kiri nih, gitu, ya nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kan berarti yang ini kekurangan elektron toh, C yang ini ya. Jadinya dia bermuatan positif. Nah, C yang bermuatan positif dan kekurangan elektron ini, dia bakal diserang. Diserang oleh apa? Ya, dia kan sangat reaktif ya. Ini kan sama aja kayak karbokation. Ya nggak? Ini kan sama aja kayak reaksi yang kemarin. Yang pada SN1E1 gitu ya. Ada karbokation kemudian diserang. Sebenarnya paling lebih pada ke SN1 sih. Karbokation ini diserang oleh suatu nukleofil. Nah, nukleofil yang kita pakai, ini kan H2SO4-nya kan dilute kan, artinya apa? Dia encer. Kalau encer, nggak semua H2O itu akan menjadi H3O+, paham nggak? Karena kan asamnya cuma dikit banget. Nggak sebanyak itu sampai membuat semua H2O yang ada di larutan jadi semua jadi berubah jadi H3O+. Enggak. H2O di larutan masih ada, gitu kan. Jadi H2O yang akan menyerang ke sini. Tetap gitu. Kalau H3O+ bisa nggak, Mas? Nggak bisa. Gitu ya. Karena apa? Karena dia cuma punya satu pasangan elektron bebas. Dan ini dan dia ini intinya nggak bisa menjadi nukleofil. Dia nukleofil yang buruk kayak gitu. Ini nggak bisa menyerang kayak gitu. Lanjut aja ya. Terus nanti dia jadinya hasilnya adalah nggak fokus ini. Banyak ngechat. Jadinya adalah seperti ini. Seret. Nah, jadinya OH. Berarti kan H2O kan, berarti kan gini gambarnya kan. Awalnya PEB-nya ada 2, ini 2 ya harusnya bukan 3. Nah, ada 2 PEB gitu kan, sekarang tinggal 1, berarti dia muatannya positif. Kemudian, udah gini aja. Nah, terus nanti akan terjadi deprotonasi, karena ini kan nggak stabil ya kayak gini ya. Terjadi deprotonasi oleh H2O yang lain, kayak gitu. Terus nanti udah selesai, hasilnya adalah senyawa alkohol, kayak gitu.
Ya, ini aku gambar mekanisme reaksinya semua dari awal reaksi ini karena aku spontan gambar. Aku sebenarnya tuh kemarin nggak tahu merencanakan mau gambar reaksinya, mekanismenya gimana atau enggak, atau langsung jawabannya. Aku spontan, langsung aku bikin ini reaksinya mekanisme seperti apa. Jadi lanjut aja ya. Nah tapi kalau reaktan yang kedua ini gimana mas? Nah ini kan enggak, dia Markovnikovnya beda. Di sini tidak mengikat H, tapi yang ini C-nya mengikat 1H. Nah jadinya kalau misalnya ada H3O+, kalau ada H3O+, menyerang atau diserang oleh ikatan pi yang ini, nah dia hidrogennya itu akan masuk ke bagian C yang ini. Karena kan dia hidrogennya lebih banyak daripada C yang ini. Gitu. C yang ini kan 0, yang ini ada 1. Gitu. Nah, yang hijau itu aku gambar pakai hijau aja kali ya, biar beda. Nah, kemudian ini CH3. Nah, terus ini muatannya positif. Udah, sisanya sama nggak mas? Sama persis, nggak ada bedanya. Tinggal diserang lagi pakai H2O yang tadi. H2O dalam larutan. Karena di larutan emang masih ada H2O ya. Karena H2SO4-nya atau asamnya itu nggak terlalu pekat, jadi masih banyak H2O di larutan. Terus sama kayak tadi ya, terjadi deprotonasi. Terjadi deprotonasi. Mau saya tanya ya capek atau nggak ya, capek banget lah. Gitu, terus ini ya, serat gitu, deprotonasi. Terus ya udah hasilnya adalah ini. Dah selesai. Gitu. Gitu ya. Itu adalah aturan yang mengikuti Markovnikov. Nah, gimana kalau itu mengikuti aturan anti Markovnikov? Nah, itu ada reagen yang namanya hidroborasi oksidasi. Nah, nanti alkoholnya itu akan beda gitu ya. Nah, coba aja kita pakai reagen yang sama kayak yang ini tadi ya. Nah, kalau ini tadi kan hasilnya namanya apa ini? Namanya adalah 1 2 3 4. Berarti 2 metil itu terus 2 butanol. Nah, ini namanya 2 metil 2 butanol. Hasil produknya kalau Markovnikov ya, kalau Markovnikov ini. Hasilnya 2 metil 2 butanol kalau reagennya ini. Nah, kalau reagennya sama, kalau reaktannya sama, tapi reagennya kita bikin beda, bukan H2O dan asam H2SO4 yang NCR, tapi kita ganti dengan yang namanya reaksi hidroborasi oksidasi. Reagennya adalah ini. Ini ada 2 step ya, berarti harus dipisah. Kamu tambahin dulu sama pH3 THF ini, tetrahidrofuran. Tetrahidrofuran itu kayak gini. Gitu. Ya punya elektron reaktif ini. Ya, tetrahidrofuran dan PHF ini PH3 ini kita campur dulu dengan alkenanya, kita biarin sampai habis bereaksi, kemudian baru kita tambahin sama step 2-nya ini hidrogen peroksida dan NaOH. Nah, stepnya gimana? Stepnya kayak gini. Nggak susah sih. Nah, ini sama kayak tadi, jadi PH3 ini akan sebenarnya dia nempel sama THF ya, tapi nggak usah aku gambar, mbak, malah saya pusing. Nah, jadi gini. Ini itu bakal menyerang boronnya gitu. Tapi boron itu kan elektronnya masih 6 ya, belum komplit 8 gitu kan. Masih 6 belum komplit 8, jadi nggak ada living group nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus habis itu hasilnya kan kayak gini. Nah, ini tetap Markovnikov awalnya. Awalnya tetap Markovnikov. Awalnya terjadi Markovnikov. Karena tidak ada hal-hal lain yang aneh terjadi. Ya kan, ini cuma suatu elektron pi menyerang nggak bisa. Suatu elektron pi menyerang suatu nukleofil, suatu elektrofil atau suatu substrat. Ini tetap tidak ada hal yang aneh terjadi. Artinya tetap Markovnikov awalnya ini. Ya, jadi nanti nah ini pH3 ini setara dengan H gitu ya. Jadi nanti pH3-nya itu nempelnya adalah di yang hanya banyak ya. Yang hanya banyak kan di sini ya. Berarti nanti pH3-nya nempel di situ. Aku tulisnya aduh ya Allah. Aku nulisnya di bawahnya aja ya. Soalnya di atasnya nanti nggak enak. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi ini setara dengan hidrogen. Jadi ini masuknya adalah di yang hanya banyak di sini.
gitu. Markovnikov tetepan awalnya. Nah, tapi kan gini, ini jadi muatan negatif ya. Kemudian ini muatannya positif. Nah, dia akan terjadi yang namanya intramolecular hydride transfer. Jadi ini akan hidridnya akan copot. Ini sama kayak NaBH4 tadi loh, mirip ya. Jadi hidridnya ini terpolarisasi dengan mudah, terus ini bakal copot terus masuk ke sini, set gitu. Nah, terus hasilnya adalah senyawa ini. Ini ya. Ini BH2 gitu. Nah, nanti ini BH2-nya itu akan bereaksi lagi dengan alkena yang lain gitu. Jadi nanti sampai ada 3 alkena. Gitu ya. Ini diulangi 2 kali gitu lagi sampai ada 3 totalnya. Nanti senyawanya, tapi aku nggak usah gambar alkenanya yang lainnya ya. Aku singkat dengan R saja, karena kalau aku gambar semua ntar pusing. Kamu ulangi sampai 3 kali, jadinya ini nantinya BR2 gitu. Hanya diganti sama R semua. R-nya itu apa? R-nya itu ya ini. Nah, setelah ini udah step 1 selesai. Ya, ini step 1 selesai. Nah, terus kalau udah step 1 selesai, itu kamu akan lanjutkan dengan step 2. Ini step 1 selesai. Nah, kalau udah selesai step 1, kamu akan lanjutin dengan step 2. Step 2 itu adalah kita tambahin dengan H2O2 dan NaOH. NaOH itu kan sebenarnya OH- ya. H2O2 itu ya H2O2. Nah, jadi H2O2-nya ini akan dideprotonasi dulu. Dia dideprotonasi. Dia akan dideprotonasi. Deprotonasi itu gimana? Oh ya Allah, kok jadi pusing sih. Nah, ini dia. Dideprotonasi oleh OH-nya ini. Set gitu. Nah, terus hasilnya adalah HOO-. Nah, ini sangat reaktif sekali. Gitu ya. Nah, HOO-nya ini dia akan bereaksi dengan senyawa itu. Senyawa yang tadi kita dapatkan ini. Ini kayaknya bakal penuh ya halamannya ini. Nggak apa-apa. Ya, ini namanya on the fly ya, kita apa namanya? Impromptu. Ini semua impromptu. Aku belum pernah ngajain ini. Ini semua impromptu. Jadi ya udah sejadinya aja. Nah, terus yang akan dilakukan oleh si ini ya. Yang akan dilakukan oleh apa namanya? Oleh siapa kok lupa sih mekanisme kayaknya oleh intinya tuh ini nanti menyerang ini, tapi nanti copot, tapi nanti dia langsung menyerang ini. Kayaknya segitu seingatku. Ntar aku coba cek dulu. Kalau hasilnya sih aku tahu, tapi kalau mekanismenya bentar. Ini di catatanku sih, tapi kalau aku buka catatan ini nanti pasti rusak filenya. Hydroboration mechanism. Sangat-sangat tidak membantu. Bentar ya. Nah, ini dia. Oh iya, benar. Benar kok. Ya, benar ya. Jadi kayak gini. Jadi hidrogen peroksida yang udah terdeprotonasi, dia bakal menyerang B-nya ini. Tapi kan B-nya itu kan dia cuma punya 6 elektron ya valensinya. Jadi dia nggak apa-apa kalau diserang tapi nggak ada leaving group. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Aku agak ke atasin ya. Aduh, mulai pegel sekali ini. Kemudian ini H, ini C, ini H, ini CH3. Terus ini B-nya jadi kedapatan ini ya, OOH. Nah, kemudian ada 2R kayak gitu. Ini R1, R2 misalnya gitu. Nah, kemudian nanti ini ya, ini tuh jadi sangat terpolarisasi ikatan-ikatannya. Ini bisa copot, terus dia akan, apa namanya, akan menyerang ini. Ya sih? Bentar. Iya, harusnya segitu. Ya, benar. Nah, kemudian abis itu ini bakal copot gitu. Ya nggak sih? Bentar ya, kalau jadi pusing sendiri. Benar kan? Benar kok. Nah, terus abis itu nanti
Jadinya kayak gini. CH3. Awalnya kan C-nya langsung nyambung sama B kan, tapi sekarang C-nya itu nggak langsung nyambung sama B, dia akan menjadi suatu ether boron. Dia akan nyambung O dulu, baru nyambung B-nya gitu. Terus ini ada R yang 1 sama R yang 2. Nah ini akan kita repeat 3 kali, 2 kali lagi maksudnya. Jadinya senyawanya seperti ini. Nggak pusing ya ini muter-muter sana sini. Nah, jadinya OR1 sama OR2. Nah, kemudian ini akan ada step 3-nya. Step 3-nya kita hidrolisis dengan H2O. Nah, kita tambahin H2O, nanti hasilnya adalah alkohol. Jadi ini akan hilang jadi H. Ya, jadi hasilnya adalah ini. Wow, tidak enak sekali dilihat ya. Jadi ini kayaknya mending dihapus. Oh, ini reagen yang kedua ya, salah. Berarti aku nambahin H2O di sini. Bentar ya. Kita benerin dulu ini semua. Nah, kita hidrolisis dengan H2O ya. Hasilnya mana? Hasilnya yang di atas saja. Kita hidrolisis dengan H2O. Nah, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah alkohol. Ada 3 nanti alkoholnya. Nah ini kan senyawa apa ini? Metilnya kan di nomor 3 ya. Ini kan 1, 2, 3. Jadi nanti senyawanya hasilnya adalah 3 metil, 2 propanol. Nah, padahal kan tadi yang Markovnikov apa? Aduh, yang Markovnikov apa? Yang Markovnikov itu adalah ini 2 metil butanol. Nah, kalau ini butanol nih ya. Kalau ini malah 3 metil 2 butanol kayak gitu. Yang tadi kan 3 metil 2 metil 2 butanol, yang ini 3 metil 2 butanol. Jadi ya beda karena kan ini anti Markovnikov, yang ininya Markovnikov kayak gitu. Gitu ya. Walaupun di awal tadi dia Markovnikov dulu, tapi nanti proses-proses dia proses-proses reaksinya itu nanti akan menyebabkan dia untuk hasil akhirnya nanti adalah mengikuti hukum anti Markovnikov kayak gitu. Gitu. Ya udah gitu aja, itu buat yang ini. Ya. Mau jelasin sampai mekanismenya. Ya kalau mau cepat misalnya kamu punya ini ya, aku punya senyawa ini ada CH3, CH3, terus ini ada alkena, terus ini H sama H gitu. Terus aku reaksiin pakai reagennya yang buat anti Markovnikov. Aku pakai pH3 dalam THF yang mengikat THF, terus nanti aku reaksiin dengan NaOH dan hidrogen peroksida. Kemudian aku iniin dengan air. Ya, hasilnya langsung aja kita tambahin OH tapi di posisi anti Markovnikov. Jadi OH-nya di sini gitu. Karena kalau di sini kan jadinya anti Markovnikov. Langsung aja CH3 atau H-nya masuk di sini karena H-nya masuk di tempat yang H-nya sedikit. Karena anti Markovnikov. Jadi H-nya masuk di sini tapi OH-nya masuk di sini. Nah, ini anti Markovnikov ya. Gitu. Tapi kalau aku reaksikan dengan H2O dalam H2SO4 yang ini yang encer, ya hasilnya bukan yang ini ya, kita ikutnya Markovnikov. Hasilnya adalah seperti ini. OH-nya malah masuk di sini. Karena Markovnikov. Dah, itu aja. Markovnikov itu hubungannya sama kestabilan karbokation. Kalian tinggal cek aja. Itu Markovnikov hubungannya sama kestabilan karbokation. Kalian cek aja kalau hidrogen yang masuk yang kiri sama yang kanan, hasil karbokationnya lebih stabil yang mana ya gitu. Nah, sekarang gimana kalau adisi HX? Ya sama aja ya. Sama aja intinya. HX itu kan HCl ya. Misalnya. X itu 7A. Ya. Misalnya kita pakai HCl. HCl itu kan gini. Nah, sama aja. Intinya elektron pi yang sangat reaktif ini dia akan menyerang hidrogen asam. Terus ini akan jadi leaving group. Terus hasilnya itu adalah senyawa ini. Jangan merah ya, ungu aja kali. Atau hitam. Ya hitam aja lah. Nah, sama kayak tadi Markovnikov, karena nggak ada hal-hal yang aneh kan. Markovnikov, berarti hidrogennya masuk yang mana? Hidrogennya masuk yang sini. Set gitu, tapi kan warna ungu ya, jadi aku gunakan warna ungu.
Ini jadi bermuatan positif, ya. Nah, kalau ini kan karbokation yang tersier, dia lebih stabil daripada kalau hidrogennya masuk ke sini. Kalau hidrogennya masuk ke sini, nah ini jadi karbokation kan. Berarti ini karbokation sekunder. Kan lebih nggak stabil daripada tersier. Nah, berarti yang stabil adalah yang tersier. Makanya Markovnikov itu hidrogennya masuk yang sini karena karbokation yang dihasilkan lebih stabil. Itu penjelasannya. Nah, semoga aku ingat ya buat bikin timestamp-nya. Nah, kemudian habis itu ya udah tinggal diserang sama Cl yang tadi living. Oh iya, ini dalam CCl4 ya, bukan dalam H2O. Nggak boleh dalam H2O. Ya boleh, tapi nanti hasilnya beda. Bukan adisi ini. Gitu. Nah, langsung serang ya. Terus hasilnya adalah ini, CH3, CH3, Cl, CH3, H ya. Nah, udah gitu aja biasa aja. Ini juga sama kalau reagennya ini. Intinya apa? Intinya nanti hidrogennya masuk di yang hanya banyak gitu. Karena ini Markovnikov kan. Ini ada senyawa stirena. Jadinya nanti hidrogennya masuk ke sini. Terus Br-nya masuk ke sini. Udah gitu aja. Nggak usah digambar mekanisme juga nggak apa-apa. Nah, gimana kalau anti Markovnikov? Kalau anti Markovnikov sama, cuma bedanya adalah tinggal ditambahkan senyawa peroksida. Gitu ya. Dan peroksida ini tuh aku lupa bisa H2O2 atau enggak. Tapi setauku tuh senyawa peroksida yang dipakai itu adalah ROOR. Artinya apa? Artinya R-nya ini diisi oleh ya alkil, misalnya CH3, OOCH3 kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada ini nanti mekanisme reaksinya adalah mekanisme radikal. Gitu. Aku gambar sekali aja deh, nggak apa-apa biar familiar dikit ya. Reaksi radikal tuh kayak gini, ini udah kayak berapa ratus halaman buku Solomon aku jabarkan di sini semua. ROOR gitu ya. Jadi ini tuh mudah terpecah gitu. Terjadi pecahan gitu. Ini bakal pecah jadi dan dia pecahannya adalah bukan ini pasangan elektronnya diambil sama ini terus menjadi positif, ini jadi negatif, bukan. Pecahannya adalah pecahan radikal. Artinya apa? Elektronnya itu diambil tempatnya masing-masing gitu. Jadi elektron yang ini diambil oleh yang ini, elektron yang ini diambil oleh oksigen yang kanan. Nah, jadinya nanti adalah dua senyawa radikal. Ini radikalan di sini yang sendirian ini. Kalau ada elektron tidak berpasangan, artinya dia radikal. Nah, senyawa radikal ini dia itu bisa namanya menginisiasi radikal lain. Nah, jadi si senyawa radikalnya ini, makanya kayak di iklan-iklan gitu ada nggak sih kayak pasti ikan rokok kayaknya ya. Aku lupa pokoknya radikal gitu. Aku ingat tuh iklan, tapi nggak ingat yang mana, sorry. Nah, atau Adem Sari ya, lupa ya pokoknya antara semua itu. Nah, nanti elektron radikal ini dia bisa bereaksi dengan HBr-nya, dan dia itu ya intinya akan membuat HBr-nya ini juga pecah. Jadi namanya pemecahan homolitik. Jadi nanti elektronnya masing-masing diambil sama masing-masing atom. Nah, terus nanti tapi hanya itu dia bakal membentuk ikatan dengan alkoksi radikalnya ini. Nah, hasilnya itu adalah jadinya ya alkoksinya berikatan sama hanya gitu. Terus terbentuk yang namanya bromin atau ya apa nih, brom radikal. Ini radikal. Ini juga radikal. Karena ada elektron yang sendirian. Nah, si brom radikalnya ini yang akan bereaksi dengan alkenana ini. Nah, akan bereaksi dengan alkenana ini. Nah, brom radikalnya itu nih ya. Dia berinteraksi dengan alkenanya. Nah, ini sama ya. Jadi ini kita lihat kestabilan dari, tapi ini bukan karbokation. Karena tidak terbentuk karbokation. Intinya dia itu akan menyerang elektron P. Elektron P kan tidak terhibridisasi. Jadi dia sangat rentan sekali terhadap radikal. Nah, dia akan menyerang salah satu, ini kan pasang elektron kan. Dia akan menyerang salah satu elektron P-nya, kemudian nanti akan membentuk ikatan dengan salah satu elektron P-nya. Nah,
Padahal kan elektron pi ada 2. Nah, berarti nanti tinggal ada satu elektron pi yang dia itu tidak kemana-mana, dia akan diam aja. Nah, nanti yang ini kan diambil sama Br ya, tapi kan yang ini nggak kemana-mana. Nah, nanti jadinya di situ atom C-nya malah menjadi radikal juga. Jadi senyawa alkenanya jadi radikal juga. Nah, urutan radikal kestabilan radikal, udah konsep ini otaknya. Radical stability itu juga sama kayak stability itu gimana sih? Ya, nggak pasti itu ya. Radical stability itu tuh sama. Tersier itu paling stabil, sekunder itu diikuti sekunder, diikuti primer, diikuti metil. Nah, ini kan tersier tuh. Kalau misalnya aku brominnya masuk ke sini, set gitu, itu jadinya kan malah sekunder. Brominnya di sini, terus ini radikalnya misalnya. Ini kan malah jadi sekunder radikalnya. Berarti kan lebih stabil yang ini kan. Maka yang terjadi adalah yang ini. Ya, ini mirip-mirip sama Markovnikov. Nah, terus setelah terjadi radikal seperti ini, ya kemudian nanti kan tadi ada beberapa hidrogen radikal juga terbentuk ya, bisa aja kan. Dan nanti dia akan bereaksi dengan hidrogen radikal juga. Nanti ada radikal hidrogen yang menyerang ini. Gitu ya. Contohnya kayak gini aja deh. Set. Nah, hidrogen radikal juga dia akan berinteraksi dengan ini. Membentuk ikatan. Nah, selesai deh. Jadi terminasi namanya. Jadi radikalnya udah hilang. Nah, ini posisinya jadi apa? Posisinya jadi posisi yang anti Markovnikov gitu. Nggak seperti yang tadi ini gitu. Ya nggak, kok bisa masih coba. Ini kan sama reagennya kan? Ini sama ini kan sama. Cuma aku putar aja dikit. Nah, ini kan hasilnya apa tadi hasilnya? Hasilnya adalah, tapi dia pakainya kloro ya. Ini adalah 2,2 salah. 2 KLM, 2 kloro, 2 metil, butana ya. Nah, ini kalau ini dia malah 2 bromo, 3 metil. Nah, beda kan angkanya 2 sama 3. Butana. Nah, ini ini cabangnya di nomor 2 dan 2 masuknya. Kalau ini di nomor 2 dan 3. Nah, makanya beda. Ini kan anti Markovnikov soalnya. Kalau ini kan Markovnikov. Kayak gitu. Gitu ya. Ini juga sama. Intinya BR-nya itu malah masuk di bagian yang sini. Sorry. BR-nya itu malah masuk di bagian yang sini. Ya, di bagian sini. Bukan di bagian sini. Kalau Markovnikov kan di bagian sini nanti. BR-nya masuknya. Tapi karena ini ada peroksidanya, berarti BR-nya malah masuk di bagian yang anti Markovnikov. Langsung aja kita reaksiin di bawah. Langsung hasilnya aja ya. Intinya BR-nya masuk di sini. Nanti di sini dimasukin hidrogen. Selesai deh. Gitu doang. Easy. Nah, sekarang reaksi oksidasi. Nah, gimana kalau ini dieksplor sendiri ya? Reaksi oksidasi ini karena aku udah nggak kuat. Oksimekrasi juga aku nggak kuat. Jadi ada yang namanya oksimekrasi, demekrasi. Ini untuk mencegah yang namanya rearrangement. Gitu. Jujur udah nggak kuat ini. Sorry ya. Intinya nanti ini hasilnya apa kalian cari sendiri. Ini juga hasilnya apa cari sendiri. Gitu. Kemudian apa lagi? Kemudian ini nanti hasilnya itu adalah suatu senyawa ini, yaitu pokoknya nanti ada suatu senyawa yang kalian cari sendiri. Terus nanti ada 2 hasil yang bisa dihasilkan tergantung kamu melakukan apa. Melakukan reduktif workup atau oksidatif workup. Jujur ya, sorry guys, aku udah nggak kuat. Jujur ini. Pusing. Nah, kalau untuk oksimekrasi, demekrasi itu sebenarnya masuk ke bagian hidrasi ya. Cuma aku nggak bahas. Nah, tapi intinya gini, aku nggak bakal bahas juga. Tapi intinya gini, oksimekrasi, demekrasi itu kalian itu sebagai pengganti dari adisi yang pakai H2SO4 yang Markovnikov. Itu pengganti H2SO4 dalam H2O tadi. Cuma masalahnya dia itu punya kelebihan. Kekurangannya adalah dia pakai merkuri. Merkuri itu beracun. Nah, tapi dia bisa mencegah yang namanya rearrangement. Rearrangement itu adalah, nah silahkan kalian searching sendiri.
atau di buku Solomon ada, di buku Jenny Smith ada, aku yakin di internet ada banyak banget gitu ya. Aku kasih contoh satu. Kalau aku punya seperti ini, nah gini ya misalnya, nah kayak gini, terus aku mau adisi dengan H2O dalam H2SO4 and share. Ya nggak apa-apa, nanti ada H3O plus kan. Nah, intinya apa? Intinya kan sama aja kayak tadi ya, ini akan menyerang ini, karena ini Markovnikov, ya nanti hidrogennya masuk ke sini. Ini CH2 ding ya, aku nggak teliti. Hidrogennya masuk ke situ, masuk ke sini. Jadinya ini CH3, C, CH3, CH3, CH, jadi positif ya muatannya, ini CH2, ini H, gitu kan? Nah, nanti itu bisa terjadi rearrangement, karena apa? Karena ini kan secondary carbokation kan. Nanti itu ini metil yang di sini itu bisa pindah, jadi terjadi yang namanya methyl shift, bisa pindah ke sini, set gitu, methyl shift gitu. Metilnya ini ikatannya copot pindah ke sini, set. Itu bisa terjadi karena karbokation itu reaktif sekali. Nanti hasilnya apa? Hasilnya dia bakal pindah jadi ke sini, jadi senyawa ini jadi positif ya sekarang, terus ini jadi nggak positif lagi. Nah, sekarang ini kan bisa kita tandai ini karbokation yang apa? Yang tersier kan, bukan yang secondary. Nah, jadinya ini lebih stabil kan? Lebih stabil. Ya udah, makanya ini akan terjadi rearrangement karena hasil dari rearrangementnya itu lebih stabil daripada sebelum terjadi rearrangement atau methyl shift. Gitu ya. Terus nanti diserang sama yang diserang H2O itu bisa dua-duanya kan, nggak semuanya itu terjadi rearrangement, ada misalnya 90% terjadi rearrangement kayak gitu. Misalnya segitu. Nanti H2O-nya itu bisa menyerang ini atau bisa menyerang ini juga gitu. Nanti ada dua produk. Nah, itu penjelasan singkatnya aja karena aku udah nggak kuat. Gitu ya. Oke. Udah selesai ya, sebenarnya belum selesai tapi udah nggak kuat up. Aku juga sebenarnya kan tujuannya ini juga cuma buat garis besarnya aja dan nggak semuanya ada di sini. Nah, jadi itu ya teman-teman semua. Nggak tahu siapa yang bakal dengerin ini, tapi intinya itu adalah ulasan, ya itu sebenarnya ulasan singkat. Itu sebenarnya ulasan singkat dari materi yang ada, yang akan ya yang aku jelasin. Nah, kalau saranku sih ya, yang bagian basic ini harus dibaca sih. Karena dia penting sekali bagian basic ini. Sama walaupun stereochemistry itu belum diajarin, mana stereochemistry. Nah, walaupun stereochemistry belum diajarin, ini aku saranin juga dibaca. Jadi part 1 sama part 2 wajib banget dibaca dan dipahami. Soalnya itu bakal digunain di bab berikutnya. Maksudnya di bagian-bagian yang reaksi-reaksi tadi aja ada stereochemistry-nya kan. Sama ada yang lain-lain lah. Pokoknya bakal diapain ya, bakal dibahas terus gitu loh. Materi stereochemistry itu. Sama yang materi basic gitu. Yang gimana menentukan living group yang baik, terus kayak gimana arrow pushing yang benar, dan seterusnya. Oh ya, aku lupa benerin ya, arrow pushing yang benar itu juga bisa dari mana ya? Mana ya babnya? Nah ini, dia juga bisa dari panah berasal nomor 2 itu loh, panah bisa berasal dari pasangan elektron atau ikatan rangkap. Oh iya, pasangan elektron itu sama aja ya. Sama kayak single bond juga bisa. Dari single bond juga bisa. Terutama single bond yang terpolarisasi kayak tadi Grignard dan seterusnya. Living group aja juga ya, ini kan dari single bond sebenarnya living groupnya. Gitu. Udah sih itu aja. Ya itu. Semoga ada waktu buat mendengarkan ini. Ini harusnya bermanfaat sih sampai semester 2. Karena gitu-gitu aja, yang nggak ada di sini cuma aromatis sama beberapa reaksi lain. Ya banyak sih sebenarnya sih. Masih kurang reaksinya aja udah segini ya, apalagi kalau lengkap ya. Gitu, makanya aku bilang ini cuma buat review. Sekarang aku akan bahas ini ya, bahas referensinya sekali lagi. Udah pernah aku bahas sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Ini buku Solomon lengkap dan itu banyak halamannya. Itu bisa membuat orang overwhelmed, tapi nggak apa-apa, coba aja. Ini banyak latihan juga.
Terus ini jenis speed juga. Jenis speed itu aku referensi di sini karena sebenarnya nggak buka itu. Aku cuma buka itu kadang-kadang. Tapi karena aku sebenarnya itu selain baca Solomon banyak gitu. Kebanyakan ilmuku dari sana. Aku juga ikut open course ini di YouTube. Ya tinggal dibuka aja ya. Ada playlistnya. Cari aja ini UCI Chemistry 51A, 51B, sama 51C bahasa Inggris ya of course. Nggak mungkin nggak ada yang bahasa Indonesia dan banyak infonya itu jarang, nggak ada bahkan. Nah, itu ada ya masing-masing video 50 menitan sampai 1 jam. Ada 27-an video setiap course, padahal ada 3 course. Ada 4 sih termasuk yang chemistry 201 ini. Jadi ya kalau ada waktu aja. Gitu ya. Ya coba aja dilihat-lihat gitu. Mau di skip-skip juga silahkan. Itu berguna banget semuanya itu. Berguna banget. Wow. Dan itu mereka menggunakan yang ini ya. Ini menggunakan buku ini, jenis speed ini. Dan di websitenya si UCI ini juga ada latihan-latihan yang practice problem. Beberapa aku ambil dari sana juga latihan di sini itu. Jadi referensiku tuh nggak waton, tapi dari sini gitu ya. Udah sih itu aja. Kemudian aku mau ingatin lagi kalau misalnya ini harapanku adalah tolong ini saya ini di save dulu, aku takut ya. Oke, tolong ini dibaca sebelum tutor karena biar lebih efektif, karena aku yakin semua ini tuh baru buat kita semua kan. Ya buat kalian sih, aku nggak baru kan. Aku udah pernah melakukan UTS itu ya kan. Dan UASnya juga. Tapi ini baru buat kalian kan, kayak baru dari SMA udah tiba-tiba habis males-malesan lama banget, tiba-tiba ada semua ini materi edan ini dan langsung dibahas panjang lebar gitu tanpa membahas basic-basicnya. Nah, jadi aku harap pertama part 1 sama part 2 itu dilihat semua, dipahami kayak gitu biar bisa tuh nggak bingung dan nggak bertanya pertanyaan yang nggak penting. Tapi tetap boleh kalau mau tanya, cuma ya nanti mau buang-buang waktu gitu, kasihan sama yang lain juga. Karena waktu besok pas tutor itu terbatas. Kalau sekarang aku bisa rekaman sampai 20 jam aja silahkan. Tapi pas tutor besok, dan itu pas hari tutor besok itu adalah hari terakhir aku akan menjawab pertanyaan. Itu cuma bisa berapa jam aku lupa ya, sorry, aku nggak ingat. Tapi nggak bisa lama-lama gitu. Terus kalau ada pertanyaan sebelum tutor ya, setelah tutor aku nggak akan bukain lagi. Akan aku hapus linknya. Nah, ini tolong dikasih di sini. Kalau aku nggak jawab-jawab, ini ada aturannya juga dibaca di dalamnya ya. Terus kalau aku nggak jawab-jawab, silahkan line atau WA. Aku lupa ID line-ku apa. Gitu. Tapi kayaknya kalau nggak add nomor, WA juga nanti muncul nomor line. Saya muncul di line gitu. Itu aja sih. Nomor line-ku juga ini kok. Itu aja sih. Kalau aku nggak jawab-jawab, ditanyain aja, Mas gimana Mas gimana Mas gitu. Asalkan jangan edan aja. Terus kalau tanya, tolong jangan minta maaf. Aku tuh sebel orang ngapain sih minta maaf, nggak salah. Maaf ya Mas, mengganggu waktunya. Ya Allah, emang aku raja pakai mengganggu waktunya itu kayak harus kayak gitu banget, gak usah ya. Dan kalau mau bertanya tuh gak usah minta maaf juga, kayak maaf mau tanya, kayak kamu salah apa? Gitu. Deh ya gitu. Itu aja, semangat. Semoga bisa memahami ini. Dan ingat ya, ini cuma buat review. Ini cuma buat review, bukan buat materi seluruhnya. Kalau mau materi seluruhnya, silahkan lihat PPT-nya Pak Sarjiman dan PPT-nya Bu Leni. Itu. Tapi ini adalah aku membantu di sini dengan ini adalah beberapa basic dan beberapa hal yang mungkin miss di kuliahnya beliau-beliau itu. Gitu aja sih. Dan di sini jelas ada yang tidak ada di kuliah mereka. Maksudnya salah. Di kuliah mereka jelas ada yang nggak ada di sini karena aku emang ini nggak mau buat selengkap itu. Kalau aku buat selengkap itu, aku bisa ratusan halaman dan aku bisa berpuluh-puluh jam rekamannya. Ini aja udah lebih dari 6 jam kayaknya ya. Jadi gitu aja. Itu aja. Yaudah, selamat membaca dan seterusnya. Aku stop recording.